Bab 1471, Musuh Lama. Apa yang paling dipedulikan Lin Ming adalah bagaimana pemuda suci itu meninggal. Bahkan setelah menelusuri ingatannya, dia tidak dapat memikirkan tanaman jahat apapun yang dapat membunuh seorang jenius alam dewa ilahi dengan cara yang aneh dan tenang sehingga bahkan tidak menimbulkan satu reaksi pun. Kepala Fatih Zhou bergetar seperti mainan. Saya tidak punya ide. Ada kemungkinan 90% bahwa Gatbur Yinglich ini adalah ladang dao yang ditinggalkan oleh karakter ekstrim di masa lalu. Bidang dao ini hampir menjadi dunia yang mandiri dan terpisah, apalagi telah ada selama miliaran atau bahkan 10 miliar tahun. Tahukah Anda konsep rentang waktu yang panjang seperti apa itu? Sebuah planet dapat secara spontan membentuk kehidupan dalam miliaran tahun dan menyelesaikan samsara spesies yang tak terhitung jumlahnya, apalagi bidang dao ini. Selama bertahun-tahun, Gatbur Yinglich telah mengumpulkan banyak jenis energi misterius, medan gaya, domain, dan segala jenis fenomena lainnya. Tak terhitung berapa banyak rakyat jelata, jenius, pembangkit tenaga listrik, manusia, binatang buas dan iblis, semuanya mati di sini. Dunia yang terpisah ini telah berkembang menjadi situasi yang sangat rumit. Jika kamu melihat tanaman, itu mungkin bukan tanaman, dan jika kamu melihat sesuatu yang hidup, mungkin tanaman itu tidak hidup, jadi jika kamu bertanya padaku, aku pun tidak akan mengetahuinya. Saat Fatih Zhou berbicara, Lin Ming sangat terkejut. Sebenarnya, belum lagi tempat seperti punggung bukit penguburan dewa yang telah disegel selama miliaran tahun, bahkan jika beberapa serangga beracun disegel ke dalam toples, mereka akan saling mengkanibalisasi hingga ratus serangga beracun yang bermutasi muncul. Saat ini, Gatbur Yinglich seperti pot serangga beracun yang sangat besar. Di sini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras berkumpul, serta binatang buas, monster-monster, hantu, setan, roh, dan segala macam keberadaan. Selama miliaran tahun, keberadaan ini saling menelan, membantai satu sama lain, dan terus berevolusi. Tidaklah aneh jika beberapa makhluk jahat keluar dari semua kekacauan ini. Bahkan kelompok 12 orang Lin Ming hanya bisa dianggap serangga beracun dalam pot serangga beracun. Adapun pemuda suci yang telah meninggal, dialah yang pertama menjadi pupuk. Pada saat ini, di benteng Dewa Hitam kota Heavendeeville, Im Lama yang bertanggung jawab mengeluarkan lencana misi sedang bersandar di kursi. Kedua kakinya yang gemuk bertumpu pada bangku, dan ekspresi puas terlihat di wajahnya. Dia sudah beristirahat cukup lama sore ini. Kemudian, saat ini, matanya melebar dan tiba-tiba dia melepaskan kakinya dari bangku, berdiri tegak. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat 3 seniman bela diri ras suci berjalan ke arahnya. Di antara ketiga seniman bela diri ras suci ini, ada seorang lelaki tua yang budidayanya tidak bisa dia rasakan. Dua lainnya memiliki dasar yang kuat dengan vitalitas darah yang kuat, sudah jelas mereka adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Orang-orang seperti itu kemungkinan besar berasal dari latar belakang yang hebat dan orang-orang seperti ini suka bertindak berlebihan. Terlebih lagi, melihat penampilan orang-orang ini, terlihat jelas bahwa mereka baru saja tiba di kota Heavendeeville. Mungkin mereka mencoba mendapatkan informasi darinya. Jika iya, maka ini merupakan peluang bagus untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Beberapa tamu, apakah Anda di sini untuk mencari misi? Kata Im tua itu, wajahnya berkerut karena senyuman. Tidak, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Beberapa hari yang lalu, apakah ada seniman bela diri transformasi ilahi yang menerima misi yang sangat sulit? Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Pangeran Kekaisaran Naki. Dalam beberapa hari terakhir ini, Naki dan Mr. Zhou telah mencari Lin Ming di kota Heavendeeville, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang jejaknya. Naki percaya bahwa Lin Ming tidak berhenti di kota Heavendeeville namun langsung meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan lebih jauh ke dalam desolate besar. Atau, Lin Ming juga bisa menerima beberapa misi di kota Heavendeeville dan saat ini sedang menyelesaikannya. Naki percaya bahwa kemungkinan yang terakhir memiliki kemungkinan yang sedikit lebih tinggi. Jika Lin Ming sedang menjalankan misi maka dia pasti akan memilih misi yang sangat sulit yang jauh melampaui batas seniman bela diri alam transformasi ilahi biasa. Jika demikian, maka staf benteng Dewa Hitam akan memiliki kesan yang mendalam terhadap orang ini. Naki percaya ini adalah cara terbaik untuk menemukan Lin Ming. Ini, Im tua itu memalingkan matanya, menggosok kedua tangannya, setiap hari ada orang yang menerima misi, sulit bagiku untuk mengingat hal spesifik seperti itu. Sebelum Im tua selesai berbicara, salah satu bawahan Naki melemparkan slip giok berisi rune energi asal ke arahnya. Mata Im tua itu bersinar dan dia diam-diam menerima slip giok ini. Dia berkata, baiklah, kalau dipikir-pikir, beberapa hari yang lalu ada beberapa seniman bela diri alam transformasi ilahi yang menerima misi yang sangat sulit, uji coba di Gatbur Yinglich. Seperti apa rupa mereka? Ada 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu berpenampilan biasa, tidak ada yang istimewa sama sekali. Gadis itu cantik, tapi kecantikannya tidak memukau. Naki dan Tuan Zhou saling berpandangan. Tuan Zhou mengangguk dan berkata melalui transmisi suara, mungkin saja mereka. Mereka bisa saja menggunakan teknik mengubah penampilan. Adapun wanita itu, dia mungkin adalah Xiao Moxian. Xiao Moxian, Naki dengan dingin terbatuk. Dia juga sangat menyadari kesepakatan antara ras suci dan ras monster dari alam ilahi.
Good Fortune Saint-san akan menikahi Xiao Moxian untuk memperkuat status mereka sebagai sekutu, tapi sekarang, Xiao Moxian sebenarnya bepergian begitu dekat dengan Lin Ming. Meskipun hubungan antara Naki dan Putra Keberuntungan tidak harmonis, dan persaingan mereka bahkan dapat digambarkan sebagai air dan api, Naki tetap tidak ingin melihat manusia biasa yang dikhianati oleh Putra Keberuntungan. Apalagi yang kamu tahu? Naki memandangi Im lama itu. Im tua itu menggosok kedua tangannya, ekspresi termenung di wajahnya. Berikan padanya. Bawahan Naki mengeluarkan slip giok rune asal lainnya. Mata Im tua itu berbinar gembira. Benar, aku ingat. Haha, 3 orang yang kamu cari pergi ke kota barat untuk mencari Fatih Zhou sebagai pemandu. Zhou gemuk ini secara khusus membawa orang ke punggung bukit penguburan dewa. Dia adalah pria yang selalu mengendus keuntungan apapun. Kecuali ada kecelakaan, mereka seharusnya sudah pergi sekarang. Banyak orang telah meninggal di Gatbur Yinglich selama bertahun-tahun, namun, para pemandu yang berani melakukan perjalanan melalui Gatbur Yinglich sepanjang tahun memiliki pemahaman tertentu tentang rute dan pintu masuk Gatbur Yinglich yang lebih aman. Jika Anda mencari pemandu lain, Anda mungkin bisa menyalip mereka di jalan. Oh, jadi ada yang seperti itu juga, di mana aku bisa menemukan panduannya. Hehe, informasi ini gratis. Di kota timur ada sepasang saudara bernama laba-laba merah dan laba-laba hitam. Mereka terampil dalam seni perdukunan, teknik pelacakan, dan teknik kutukan. Dari semua panduan, kekuatan mereka adalah yang tertinggi tetapi harganya juga yang tertinggi. Akan lebih baik jika Anda mencarinya. Di Gatbur Yinglich, sangatlah penting untuk memiliki pemandu yang berpengetahuan luas. Jika tidak, jika kamu secara acak berkeliaran di tanah terpencil itu, kamu akan mati tanpa mengetahui caranya. Laba-laba merah dan hitam. Saya mengerti. Setelah mendapatkan informasi ini, Naki menyeringai jahat. Dia kurang lebih telah mengkonfirmasi bahwa Lin Ming telah memasuki Gatbur Yinglich. Sekarang saatnya perburuan dimulai. Tuan Zhou, ada seseorang yang saya minta Anda hubungi beberapa hari yang lalu. Apakah mereka sudah sampai? Mereka dekat. Faktanya, bahkan tanpa orang itu bergabung dengan kita masih bisa membunuh binatang kecil itu dengan mudah. Lebih baik orang itu membantu kita. Bahkan seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Meskipun Lin Ming hanya memiliki ranah transformasi ilahi, ia memiliki takdir besar di tubuhnya dan hidupnya sulit untuk dihancurkan. Meskipun Tuan Zhou berada di ranah Raja Dunia dan ada juga 2 saudara magang senior Raja Dunia setengah-setengah di sini, sulit untuk menjamin bahwa kita akan dapat membunuh Lin Ming setelah menemukannya. Jika orang itu datang maka peluang keberhasilan kita akan meningkat menjadi 99%. Apalagi orang itu sudah memiliki dendam dengan Lin Ming. Bahkan tanpa kita menyuruhnya, dia akan melakukan segala daya untuk mengejar Lin Ming. Dia seharusnya berterima kasih kepada kita karena telah memberinya kesempatan ini sejak awal. Saat Naki berbicara, Tuan Zhou tersenyum tipis, yang mulia benar. Karena ada pembantu gratis, sebaiknya kita manfaatkan dia. Ayo kita cari panduannya dulu. 2 jam kemudian, kelompok Naki menemukan laba-laba merah dan hitam yang dibicarakan oleh Im tua itu. Ini adalah 2 saudara-saudara yang bersama-sama disebut laba-laba merah dan laba-laba hitam. Kakak laki-lakinya bernama laba-laba hitam dan adik laki-lakinya bernama laba-laba merah. Keduanya memiliki budidaya tingkat Holy Lord dan berasal dari ras Im. Kedua bersaudara itu bertubuh pendek dan tubuh mereka terbungkus jubah hitam dan merah. Kulit mereka berkilau dan gelap, dan rongga mata mereka sangat dalam hingga tingkat yang menakutkan. Hanya dari auranya saja, orang dapat mengatakan bahwa keduanya adalah seniman bela diri yang luar biasa dalam level mereka. Naki dan kelompoknya membayar cukup banyak rune energi asal sehingga saudara laba-laba setuju untuk membawa mereka ke Gatbur Yinglich sendirian dan tidak ada orang lain. Setengah hari kemudian, semua orang berkumpul di gerbang kota. Namun, belum ada satupun dari mereka yang terburu-buru untuk pergi, seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah 1 jam berlalu, Tuan Zhou melihat ke arah cakrawala. Dia tersenyum dan berkata, dia di sini. Saat suara Tuan Zhou turun, ruang itu terkoyak tidak terlalu jauh dari mereka. Pedang tajam tercabut dari kehampaan, memotongnya seperti kertas. Setelah itu, seorang seniman bela diri jangkung berjubah hitam keluar dari celah luar angkasa. Orang ini pucat, dengan penampilan tampan dan anggun. Dia memiliki penampilan yang sangat muda dan pupil matanya berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis yang gelap. Setelah identitas Tian Mingzi sebagai mata-mata diungkapkan oleh Lin Ming, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan Skydark Holy Lord dan melarikan diri ke Saint Convocation Heaven di mana dia bisa sepenuhnya mengandalkan para Saint. Kalau tidak, impian ilahi Empyrean tidak akan melepaskannya. Fondasi yang telah dia bangun selama puluhan ribu tahun telah hancur dalam sekejap. Selain itu, karena pengejarannya ke benua tumbuhan langit, dia kehilangan tangan. Harus melatih kembali tangan ini akan menyebabkan penundaan besar baginya untuk menerobos ke ranah Empyrean di masa depan. Mungkin itu bahkan akan menjadi kutukan yang membuatnya tidak bisa membuat terobosan lain dalam hidupnya. Jika bukan karena Lin Ming maka Tian Mingzi bisa dengan lancar mengintai sampai pecahnya perang, memberikan segala macam intelijen untuk mencari keuntungan terbesar. Permusuhannya dengan Lin Ming dapat digambarkan sebagai hal yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Besar, sage Tian Mingzi, Anda juga harus memiliki perkiraan pemahaman tentang situasinya. Misi Anda kali ini adalah bekerja sama dengan kami untuk membunuh Lin Ming.
Jika ada kesempatan maka saya ingin bertarung sendirian dengannya, tetapi jika tidak ada, bunuh dia terlebih dahulu untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Setelah masalah ini selesai, saya akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Sage Tianmingxi. Bahkan jika kamu tidak menawariku apapun, aku akan melakukan segala dayaku untuk memusnahkannya. Ekspresi Tianmingxi tenang dan suaranya sedingin es, tetapi hatinya dipenuhi emosi. Dia belum mengungkapkan rahasia Sky Spill Planet kepada semua orang. Kesimpulannya adalah bahwa kenaikan ketenaran Lin Ming berkaitan dengan Sky Spill Planet. Setelah dia kembali dari Sky Spill Planet bertahun-tahun yang lalu, dia mencari semua informasi yang dia bisa tentang sejarahnya dan akhirnya dia bisa mengumpulkan gambaran tentang apa yang terjadi di sana. Apakah tebakannya benar atau tidak, Tianmingxi yakin bahwa peluang keberuntungan Sky Spill Planet benar-benar diperoleh oleh Lin Ming. Jika dia bisa membunuh Lin Ming maka dia bisa mendapatkan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menebus semua kerugian karena kehilangan telapak tangannya tetapi dia juga bisa mendapatkan keuntungan luar biasa yang memungkinkan dia menerobos ke ranah Empyrean. Bab 1472, Punggungan Dalam. Di bumi yang suram dan terpencil, bebatuan terbuka berserakan di tanah, luas dan tak berujung. Gatbur Yinglich menempati area seluas puluhan ribu mil, ia memiliki luas permukaan sedikit lebih luas daripada planet kecil. Selain pegunungan, juga terdapat lembah, lahan kering, dan gurun. Singkatnya, dunia ini benar-benar tandus. Kelompok yang terdiri dari 11 orang telah menembus kedalaman 2000 mil ke dalam Gatbur Yinglich. Mereka telah menghabiskan lebih dari 10 hari untuk sampai sejauh ini. Semua orang berkumpul bersama dengan Fatih Zhou. Meskipun Fatih Zhou tampak agak tidak bisa diandalkan ketika dia berlari secara acak untuk mengumpulkan harta roh, yang lain tetap tidak bertindak gegabah. Mereka telah belajar dari kesalahan pemuda suci itu, tidak ada harta karun di sini yang lebih penting daripada nyawa mereka. Tentu saja, kadang-kadang ada beberapa harta karun di jalan yang mereka peroleh. Di mata Lin Ming, harta karun ini tidak menggoda sama sekali, namun beberapa orang benar-benar tersentuh. Saya menemukan ini pertama kali, kata seorang gadis berpakaian hitam dengan rambut panjang. Akulah yang menemukannya dengan jelas. Seorang gadis jangkung dengan dada besar berkata sambil berdiri tegak. Kedua wanita yang berdebat adalah gadis muda klan naga dan Xiao Moxian. Mereka berdua berebut permata berharga dan indah yang mengandung energi murni di dalamnya. Bagi seorang seniman bela diri biasa, ini akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tapi orang-orang seperti Lin Ming, Xiao Moxian, dan gadis klan naga itu belum tentu peduli dengan hal seperti ini. Alasan mereka bertengkar adalah karena kepribadian mereka tidak cocok sama sekali. Entah itu gadis muda klan naga atau Xiao Moxian, mereka berdua memiliki karakter arogan dan agresif. Setelah bepergian bersama selama lebih dari 10 hari, mereka terkadang mengalami konflik verbal satu sama lain. Namun, karena tidak ada pihak yang mau mengalah, akibatnya ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Lin Ming dan pemuda klan naga hanya bisa tersenyum kecut tentang ini. Namun, pertengkaran yang sesekali terjadi ini sebenarnya merupakan bumbu dari perjalanan yang sangat sulit dan membosankan ini. Wanita cantik, menurutku kita harus istirahat dulu di sini. Begitu kita melewati gunung di depan kita, saat itulah kita benar-benar memasuki Gatbur Yinglich. Bahayanya akan lebih besar dari sebelumnya, jadi sebaiknya Anda mempertahankan kekuatan Anda untuk menghadapinya. Fatih Zhou tersenyum ketika dia melangkah untuk menengahi argumen mereka. Punggung bagian dalam Gatbur Yinglich. Apa maksudmu kita hanya berjalan melewati punggung bukit terluar? Pemuda klan naga bertanya pada Fatih Zhou, terkejut. Tidak ada yang namanya punggungan luar. Kami baru saja berjalan di sepanjang tepi Gatbur Yinglich. Kami sudah berjalan selama lebih dari 10 hari dan itu hanya ujung-ujungnya saja. Banyak orang yang depresi ketika mendengar ini. Sepanjang hari-hari ini, hanya ada satu kejadian bahaya. Namun di sisa waktu, semua orang tetap menjaga kewaspadaan penuh agar bisa segera menyikapi segala bahaya yang mungkin terjadi. Hal ini menyebabkan mereka semua merasa lelah secara mental. Namun, Fatih Zhou baru saja memberitahu mereka semua bahwa mereka hanya berjalan berkelok-kelok di sepanjang tepi punggung bukit penguburan dewa. Mau tak mau mereka merasa sulit menerima hal ini. Bagaimana kita mendefinisikan batas antara punggung bagian dalam dan tepi luar Gatbur Yinglich? Lin Ming bertanya setelah berpikir sejenak. Itu pertanyaan yang bagus. Cara kita mendefinisikan punggungan dalam dan tepi luar Gatbur Yinglich adalah dengan menggunakan bidang dao Gatbur Yinglich sebagai ambang batas pembagian. Ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa bidang dao Gatbur Yinglich ditinggalkan oleh Master Jalan Asura dan telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang tahu pasti bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi, mungkin karena bidang dao ini terlalu kuno atau mungkin karena orang yang mendirikan bidang dao ini bermaksud demikian, sebenarnya ada lebih dari selusin pintu masuk ke dalam bidang dao ini. Saat ini kami akan membahas salah satunya. Pintu masuk yang akan kita lewati adalah yang paling aman dan bisa juga disebut satu-satunya pintu masuk yang mungkin kita lalui. Semua pintu masuk lainnya akan menyebabkan kematian seketika saat masuk. Tuan Jalan Asura, kata-kata Fatih Zhou membuat Lin Ming terdiam. Adapun orang lain, mulut mereka ternganga keheranan. Dalam pikiran mereka, Asura Roadmaster adalah eksistensi legendaris yang kemungkinan besar melampaui pembangkit tenaga listrik masa lalu atau masa kini di alam semesta.
Sekarang, Zhou gemuk sebenarnya mengatakan bahwa ladang dao punggung penguburan dewa ini ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Tentu saja itu hanya spekulasi liar. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti bagaimana God Burying Ridge terbentuk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bidang dao God Burying Ridge telah membentuk dunia mandiri. Begitu Anda melewati pintu masuk, bahayanya akan meningkat drastis. Kalian semua harus siap secara psikologis untuk menghadapi apapun yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Fatih Zhou, semua orang menghirup udara dingin. Jika bidang dao God Burying Ridge dianalogikan dengan pot serangga beracun, maka mereka sekarang dapat dianggap benar-benar memasuki pot serangga beracun. Mereka harus menghadapi segala macam makhluk jahat yang telah berevolusi selama miliaran tahun. Di antara keberadaan ini, ada yang dapat dianggap sebagai makhluk hidup dan ada pula yang tidak dapat dianggap apapun sama sekali. Itu bisa berupa medan energi makhluk hidup atau bahkan akumulasi energi mayat atau energi hantu. Hal-hal semacam ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali, hanya naluri untuk menelan segalanya. Mereka akan menelan energi dan makanan, terus berkembang hingga mereka bahkan menelan kenangan para seniman bela diri. Setelah mengumpulkan cukup energi dan kebijaksanaan jiwa, mereka akhirnya berevolusi menjadi setan. Singkatnya, punggung bagian dalam God Burying Ridge adalah dunia yang sangat aneh dan aneh dengan spesies misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan raja dunia pun bisa mati di dalamnya. Jika tingkat kultivasi seseorang tinggi, mereka belum tentu bisa hidup, namun jika takdir seseorang cukup besar, bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi pun dapat masuk dan keluar dengan aman setelah menemukan batu penguburan dewa. Hanya seorang Empyrean yang bisa mengandalkan kekuatan tirani mereka untuk dengan bebas melakukan perjalanan melalui God Burying Ridge. Tapi, jika seorang Empyrean memasuki kedalaman terdalam dari God Burying Ridge di mana lembah kematian tragis berada, bahkan mereka akan mati sia-sia, dan tidak akan pernah muncul lagi. Fatih Zhou memimpin semua orang sampai mereka mencapai lembah keretakan. Lembah keretakan ini terbentang jauh di bawah tanah. Semakin jauh seseorang berjalan, semakin dalam pula mereka pergi. Lembah keretakan ini lebarnya hanya beberapa ratus kaki dan dindingnya berupa tebing setinggi puluhan ribu kaki. Bahkan monyet pun sulit untuk memanjatnya. Tanah di celah lembah itu licin, dipenuhi lumut dan jamur raksasa. Perasaan yang menakutkan dan menakutkan. Pada saat ini, Lin Ming melihat cahaya menyilaukan muncul di depannya, seolah-olah ada surga yang tersembunyi di ujung lembah keretakan ini. Samar-samar, Lin Ming bisa mendengar suara burung dan bahkan aroma rumput roh. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Lin Ming mengkonfirmasi dugaannya. Melalui celah di tebing lembah celah, terdapat dunia cahaya yang penuh keberuntungan dan indah. Dari dunia yang suram dan terpencil hingga pemandangan yang tiba-tiba menjadi fantastis dan menakjubkan, perubahan yang tiba-tiba ini sungguh mengejutkan. Jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Apa yang Anda lihat mungkin bukan kebenarannya. Setelah memasuki punggungan bagian dalam, gunakan penglihatan Anda sesedikit mungkin dan gunakan indera ketuhanan Anda sebanyak yang Anda bisa. Apapun yang Anda lihat bisa menjadi ancaman bagi Anda, bahkan hal-hal yang tidak menyerang Anda secara aktif. Jangan mencoba menabrak apapun agar Anda tidak mendatangkan bencana pada diri Anda sendiri. Adapun hal-hal yang tidak dapat Anda lihat bahkan dengan indera Anda, perlakukan itu sebagai ilusi yang tidak ada. Saat Fatih Zhou berbicara, dia memimpin semua orang melewati pintu masuk surga ini. Pintu masuknya dipenuhi dengan energi asal, tapi saat Lin Ming mendekat, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh yang samar. Energi asal di sini sepertinya tidak menguntungkan sama sekali. Sebaliknya, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa cahaya pintu masuk begitu padat sehingga mengembun menjadi badai petir dan api, mampu membakar apapun yang menjadi abu. Ini pintu masuknya, tapi tidak ada cara mudah untuk masuk. Anda hanya dapat mengandalkan esensi sejati Anda sendiri untuk melindungi seluruh tubuh Anda dan melewatinya dengan paksa. Seorang seniman bela diri tingkat menengah dewa ilahi akan hangus menjadi abu. Bisakah kamu masuk? Fatih Zhou memandang Lin Ming dan yang lainnya. Lin Ming, Xiao Moxian, dan Monster Prince Duyu memiliki budidaya terendah dari semua orang di sini. Tentu saja merekalah yang dipertanyakan oleh Fatih Zhou. Izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya. Ketika saya mengatakan bahwa seniman bela diri alam transformasi ilahi yang memasuki God Burying Ridge sedang mencari kematian, inilah alasannya. Apalagi ada juga kalian. Mata Fatih Zhou menyapu gadis klan naga dan pemuda berjubah hitam yang berdiri tidak terlalu jauh. Keduanya berada di alam dewa ilahi awal. Saat gadis klan naga melihat keraguan di mata Fatih Zhou, matanya bersinar dengan jijik. Kultivasi dewa ilahi tingkat menengah bukanlah apa-apa. Sebenarnya ini sangat sederhana, karena ras saya bahkan tidak perlu menggunakan esensi astral atau esensi sejati. Dengan intensitas tubuh saya sendiri, saya bisa menahannya. Saat gadis klan naga berbicara, dia menatap Xiao Moxian, tatapan penuh perhatian di matanya. Tetapi bagimu, kamu harus berhati-hati agar tidak mati. Hahaha. Xiao Moxian membungkuk sambil tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu dalam hidupnya. Saya tidak membutuhkan esensi sejati untuk masuk atau keluar. Api dan guntur itu bahkan tidak akan menyentuh ujung bajuku. Saat Xiao Moxian berbicara, para seniman bela diri lainnya terkejut.
Ini terlalu berlebihan. Jika Xiao Moxian adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang bisa melawan Dewa Ilahi Tengah dengan budidaya transformasi ilahi yang terlambat, maka mereka dapat menerimanya, tetapi baginya untuk mengatakan bahwa ia bahkan tidak memerlukan esensi sejati untuk melewati tirai guntur dan api tanpa cedera, agak terlalu konyol. Mereka telah melihat betapa ganasnya God Burying Ridge. Bahkan Fatih Zhou mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi biasa tidak akan bisa masuk, maka itu pasti benar, dia jelas bukan tipe orang yang suka melebih-lebihkan. Kemarahan dua gadis yang sombong benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Fatih Zhou dengan paksa tersenyum. Jangan coba-coba menimbulkan masalah, itu tidak mudah untuk dilewati. Jika kamu pikir kamu bisa pamer dengan tidak menggunakan esensi sejati, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Kata mendiang seniman bela diri Dewa Ilahi dari grup. Namun, kedua wanita itu jelas tidak mau mendengarkannya. Gadis klan naga tersenyum, apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melewati serangan energi ini tanpa cedera tanpa menggunakan esensi sejati sama sekali. Saat gadis klan naga berbicara, dia sudah melangkah maju. Dia terbang langsung menuju pintu masuk, tidak menggunakan esensi sejati sama sekali. Dan di belakangnya, pemuda klan naga hanya menggelengkan kepalanya, jelas tidak mengkhawatirkan keselamatan adik perempuannya. Sedangkan yang lainnya, mata mereka terbelalak. Untuk tidak menggunakan esensi sejati apapun melainkan mengandalkan tubuh fana yang kuat untuk menahan energi di dalam ruang itu. Apakah kemampuan bertahannya benar-benar kuat? Peng peng peng. Rentetan energi meledak pada gadis klan naga. Kulitnya bersinar dengan cahaya dingin. Dia memang menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan ini. Pakaian yang dia kenakan adalah artefak roh yang unggul. Bahkan di bawah serangan energi yang kuat ini, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Dia sekuat ini. Banyak orang mengira gadis klan naga itu hanya melebih-lebihkan, namun, mereka tidak pernah menyangka dia akan benar-benar menggunakan tubuhnya sendirian untuk menahan dampak energi dan melewatinya. Tingkat bakat ini sangat menakutkan. Ini adalah pertahanan sisik naga, Lin Ming memiliki darah naga Azure yang mengalir di dalam dirinya sehingga dia bisa merasakan bahwa ketika gadis klan naga melewati pintu masuk, sisik naga samar muncul di sekujur tubuhnya. Dengan bergantung pada sisik naga dan jubah artefak roh bermutu tinggi, dia dapat dengan mudah menahan energi ini. Cahaya dingin yang menyinari kulitnya terpantul dari sisik naga itu. Banyak seniman bela diri ras monster yang memiliki sisik pertahanan yang muncul di tubuh mereka saat mereka bertransformasi. Tapi, sulit untuk secara bebas memanipulasi transformasi ini seperti yang dilakukan gadis klan naga ini, mengubah tubuhnya secara instan. Saudara-saudara klan naga itu sama sekali tidak biasa. Saya ingin tahu dari alam semesta tingkat mana mereka berasal. Saat Lin Ming memikirkan ini, Xiao Moxian juga pindah. Meskipun dia hanya terlambat berkultivasi transformasi ilahi, dia tidak tampak lebih lemah sama sekali. Tanpa menggunakan esensi sejati, dia juga bergegas melewati pintu masuk. Bab 1473, Langkah Hantu. Ketika Xiao Moxian bergegas ke pintu masuk tanpa menggunakan esensi sejati sama sekali, seniman bela diri lainnya hampir terkejut. Alasan gadis klan naga tidak menggunakan esensi sejati untuk melewati pintu masuk adalah karena dia mengolah tubuh ganda dan energi serta budidaya alam dewa ilahi. Tapi, budidaya Xiao Moxian hanya berada di alam transformasi ilahi. Perbedaannya terlalu besar. Terlebih lagi, gadis berpakaian hitam ini sepertinya bukan seorang seniman bela diri yang telah mencapai kesuksesan besar dalam transformasi tubuh, namun dia masih belum menggunakan esensi sejati sama sekali. Dalam kilatan cahaya, Xiao Moxian telah menerobos pintu masuk. Pintu masuknya berkilauan dengan cahaya keemasan, dipenuhi dengan kekuatan guntur, api, bila angin, dan bahkan ruang dan waktu yang kacau, semuanya terjalin menjadi jaring kematian. Xiao Moxian bahkan tidak menggunakan Phoenix True Form miliknya saat dia bergegas ke web ini. Ya, dengan suara ringan, tubuh Xiao Moxian disambar petir. Murid seniman bela diri yang menonton menyusut. Tanpa ada waktu untuk merespons, mereka melihat sosok Xiao Moxian menghilang, tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan. Kecepatan yang mengerikan ini tidak mengejutkan Lin Ming dan Monster Prince Duyu, namun, para seniman bela diri lainnya merasakan mata mereka melebar karena takjub bahkan ketika ketidakpercayaan mewarnai wajah mereka. Sulit membayangkan bahwa Xiao Moxian yang sangat cepat ini hanyalah seorang seniman bela diri alam transformasi ilahi. Dalam jaringan energi kacau, Xiao Moxian melayang tak menentu, meninggalkan serangkaian bayangan setelahnya. Dia seperti roh malam yang mempesona, menari melintasi langit dan meninggalkan jejak asap halus, dengan bebas melakukan perjalanan melalui jaringan energi yang hampir mustahil untuk dihindari. Ketika orang mengira Xiao Moxian tidak punya tempat lagi untuk mengelak dan dia akan diserang, dia menggunakan teknik gerakan yang sangat cepat untuk melewati celah dalam rentetan energi. Akhirnya, serangan-serangan energi kacau itu hanya menyerang bayangannya. Mengerikan sekali. Bagaimana dia melakukan itu? Hanya dengan melihat jaringan serangan yang padat itu, tidak ada yang percaya bahwa seseorang bisa menggunakan teknik gerakan untuk menghindari segalanya dan melewati pintu masuk ke punggung bagian dalam. Ini sungguh luar biasa. Di antara banyak seniman bela diri yang menonton, ada beberapa yang melihat bagaimana Xiao Moxian menghindar. Misalnya, Fatih Zhou dan pemuda klan naga. Meskipun energi kacau di pintu masuk terlihat ramai, kenyataannya serangan energi datang dalam gelombang dan terdapat celah singkat di antara gelombang ini yang berlangsung kurang dari sekejap.
Gadis berpakaian hitam itu bisa melihat melalui celah ini dan melewatinya. Pemuda klan naga perlahan berkata. Tapi, penjelasan ini lebih mengejutkan lagi. Meskipun pendekatan ini tampak sederhana namun hampir mustahil untuk dicapai. Untuk itu diperlukan tingkat pengamatan dan kemampuan berhitung yang sangat mengerikan. Setiap saat, seseorang harus memasukkan variabel yang tak terhitung jumlahnya untuk mengetahui kemana harus menghindar. Satu kesalahan saja berarti seseorang akan terkena energi kacau. Astaga, Xiao Moxian melewati pintu masuk punggung bukit bagian dalam dan terus mendarat tanpa menggunakan esensi sejati, seperti yang dia katakan sebelumnya. Terlebih lagi, energi kekacauan bahkan belum menyentuh pakaiannya. Saat gadis klan naga melihat tanah Xiao Moxian, kulitnya menjadi jelek. Dibandingkan dengan gerakan Xiao Moxian yang ringan dan lincah, dia menggunakan kemampuan pertahanan tubuhnya dan jubah artefak roh tingkat tinggi untuk menahan rentetan energi kacau tampak canggung dan tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia harus mengakui bahwa dia kalah dengan Xiao Moxian dalam teknik gerakan. Saat Xiao Moxian melihat kulit gadis klan naga itu, dia menyeringai. Inilah efek yang diinginkannya. Apakah gadis itu benar-benar berada di alam transformasi ilahi? Dalam hal gerakan, aku bahkan tidak mampu melakukan 1/10 dari apa yang bisa dia lakukan. Mungkin dia punya bakat khusus dalam hal pergerakan, tapi apa yang dia lakukan barusan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga bakat dalam mengamati dan menghitung situasi secara instan. Persepsinya pasti menakutkan. Banyak seniman bela diri yang tidak mengetahui bahwa Xiao Moxian adalah keturunan dewa binatang sejati. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan sangat terkejut hingga dagu mereka menyentuh lantai. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan yang membanggakan sehingga bahkan surga pun akan iri. Faktanya, Xiao Moxian tidak hanya berbakat dalam gerakan. Dia kuat dalam segala aspek, dan kemampuan gerakannya hanyalah sebagian dari kekuatannya. Selain Lin Ming, Fatih Zhou menelusuri dagunya, diam-diam tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dari semua tamu di sini, saudara naga dan pemuda pendek berjubah hitam sudah sangat berbakat, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang begitu aneh. Tidak mengherankan jika gadis alam transformasi ilahi ini begitu berani memasuki punggung bukit penguburan dewa. Setelah Xiao Moxian melewati pintu masuk, semua orang menoleh untuk melihat Lin Ming dan Monster Prince Duyu. Kedua orang ini berkumpul dengan Xiao Moxian dan juga berada di alam transformasi ilahi. Seberapa kuatkah mereka? Setelah dilihat oleh begitu banyak orang, corak Monster Prince Duyu menjadi sangat buruk. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak ingin pergi ke punggung bukit bagian dalam, tetapi saat ini juga tidak aman baginya untuk kembali sendirian. Satu-satunya pilihannya adalah menguatkan pikirannya dan terus maju. Sungguh sial, monster Pangeran Duyu dengan tenang berpikir dalam hati. Dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya dan langsung berdampak ke pintu masuk. KKK, guntur dan api menghantam tubuhnya. Tidak mudah baginya untuk menahan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Faktanya, itu agak menegangkan. Ketika Xiao Moxian berada di ranah transformasi ilahi tengah, kekuatannya sudah jauh melampaui kekuatan Monster Prince Duyu. Kini setelah dia melangkah ke alam transformasi ilahi, perbedaan antara dirinya dan Pangeran Monster Duyu semakin meningkat. Monster Pangeran Duyu juga terus mendarat di lantai. Dari awal hingga akhir penampilannya memuaskan. Sepertinya ketiga orang ini adalah monster jenius yang tak tertandingi, dan gadis berpakaian hitam itu pastilah yang paling hebat di antara mereka semua. Meski begitu, sungguh luar biasa jika hanya satu dari jenius mengerikan ini yang muncul, jadi mengapa mereka bertiga muncul bersama? Zhou gemuk menghela napas lega. Dia bisa merasakan bahwa gerakan dan bakat gadis berpakaian hitam ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya. Adik kecil ini, sepertinya kamu juga bisa lewat dengan mudah. Fatih Zhou tersenyum pada Lin Ming. Dari hanya aura yang memancar dari tubuh Lin Ming, dia bisa merasakan bahwa Lin Ming juga seorang kultivator tubuh ganda dan energi dan fondasinya sangat kokoh. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia. Lin Ming mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan teknik gerakannya dan bergegas menuju pintu masuk punggungan bagian dalam. Dalam hal kecepatan, Lin Ming memiliki gerbang keajaiban dan pencapaian tinggi dalam hukum guntur, yang memungkinkan dia melampaui Xiao Moxian dalam aspek ini. Dari segi persepsi, Lin Ming setara dengan Xiao Moxian. Baginya untuk melewati pintu masuk seperti yang dilakukan Xiao Moxian tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, Lin Ming tidak perlu melakukan itu. Menggunakan esensi sejati untuk melindungi tubuhnya adalah metode paling sederhana dan termudah. Kekuatan guntur dan api melilit Lin Ming, menciptakan penghalang di sekelilingnya. Kekuatan ini terjadi untuk mengimbangi energi kacau, tidak lebih, tidak kurang, tepat. Setelah beberapa saat, Lin Ming melewati pintu masuk. Pemuda ini juga tidak sederhana. Tapi sepertinya dia tidak sehebat gadis berpakaian hitam itu. Banyak orang diam-diam berspekulasi. Tentu saja, sulit untuk melihat seberapa besar kekuatan yang ditahan Lin Ming saat dia melewati pintu masuk. Sepertinya kita tidak bisa menganggap ketiganya sebagai seniman bela diri alam transformasi ilahi akhir. Meskipun pemuda itu tidak menunjukkan penampilan yang mengejutkan ketika dia melewati pintu masuk, keahliannya dalam mengendalikan energi sangat luar biasa. Dia tidak menyia-nyiakan setitik pun energi sama sekali. Jelas bahwa dia memiliki prestasi tinggi di bidang hukum. Saat Fatih Zhou memikirkan hal ini, dia melindungi tubuhnya dengan esensi sejati dan melewati pintu masuk.
Di belakangnya, yang lain mulai mengikuti satu persatu. Ada yang melewatinya dengan mudah dan ada pula yang tidak. Kamu cukup terampil. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dipanggil Dragon Cloud dan ini adalah adik perempuan saya Dragon Moon. Saat pemuda klan naga tiba di samping Lin Ming, dia berbalik ke arahnya dan berbicara sambil tersenyum. Bab 1474, Kutukan. Yang berbakat dan kuat selalu menarik perhatian orang lain. Ketika Dragon Cloud melihat kekuatan kelompok Lin Ming, dia langsung ingin berteman dengan mereka. Lin Ming dan Monster Prince Duyu tidak terlalu mengejutkan dalam penampilan mereka, tapi Xiao Moxian sangat memukau. Namaku Lin Lanjian, Lin Ming berkata, memperkenalkan dirinya. Namaku Ji Xianer, Xiao Moxian terkikik. Berbeda dengan Lin Ming yang memberikan nama palsu, Xiao Moxian telah memberikan nama aslinya. Nama keluarga dari garis keturunan langsung Empyrean Demon Dawn adalah Ji. Nama lahir Xiao Moxian adalah Ji Xianer. Nama Xiao Moxian yang biasa dia sebut sebagai dirinya adalah nama yang diberikan kepadanya dalam uji coba peleburan. Xiao Moxian, peri setan kecil. Fatih Zhou sangat berhati-hati saat dia memimpin kelompok itu maju ke punggung bukit bagian dalam. Dia mengeluarkan kompas dan terus-menerus menyesuaikan arah menggunakan seni ramalan. Kecepatannya bahkan lebih lambat dibandingkan saat mereka berjalan melewati punggung bukit bagian luar. Meski begitu, tidak ada yang mengeluh. Saat mereka terus berjalan ke depan, Lin Ming terdiam. Dia melihat sekelilingnya, menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki bidang dao punggung bukit bagian dalam. Dalam legenda, bidang dao Gatbur Yingri ditinggalkan oleh Asura Roadmaster dan telah berevolusi selama miliaran tahun. Saat Lin Ming menyelidiki sekelilingnya, dia samar-samar bisa merasakan aura yang dalam dan tak terbatas. Aura ini berkumpul menjadi garis samar dao besar yang perlahan mengalir ke seluruh dunia seperti aliran bintang. Garis dao besar ini, pikiran Lin Ming bergerak. Dia bisa merasakan bahwa garis-garis dao besar agak familiar, namun, dia tidak bisa segera mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah ini, peta Liontin Giok? Pikiran Lin Ming bergetar. Dia menyerap kesadaran ilahi ke dalam cincin spasialnya dan mulai memverifikasi garis-garis di dalam peta Giok Kaisar dengan apa yang bisa dia rasakan di sekitarnya. Akhirnya, dia dapat memastikan bahwa peta di dalam Liontin Giok ini adalah peta bidang Dao Gatbur Yingri. Dengan kata lain, Master Jalan Asura pernah mengukir seluruh peta bidang Dao Gatbur Yingri ke dalam Liontin Giok ini. Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia bergidik. Jika demikian, maka Giok Kaisar ini terlalu berharga. Dengan seluruh bagan bidang Dao Gatbur Yingri, apalagi nilai yang dimilikinya dalam menjelajahi tanah ini, hanya konsep, hukum, dan segala macam prinsip dalam bidang Dao itu sendiri sudah lebih dari cukup bagi Lin Ming untuk mendapatkan wawasan yang luas. Saat Lin Ming melanjutkan ke depan dengan Fatih Zhou, dia secara bersamaan memverifikasi garis peta Giok Kaisar dengan bidang Dao di sekitarnya. Melihat peta adalah satu hal dan mengalaminya sendiri adalah hal lain. Sekarang Lin Ming dapat memverifikasi bidang Dao ini dengan apa yang dia ketahui. Giok Kaisar yang sebelumnya misterius dan luar biasa mendalam sebenarnya mampu memungkinkan Lin Ming menemukan segala macam prinsip yang dalam dan mistis. Setiap 2 jam, Lin Ming akan mendapatkan pemahaman baru. Mengembangkan sebagian konsentrasi dan kesadaran ilahi untuk bermeditasi pada batu Giok Kaisar sangatlah berbahaya di punggung bukit penguburan dewa. Meskipun Lin Ming mempraktikkan hukum mimpi ilahi dan perasaannya sangat kuat, bahkan dia tidak terkecuali. Namun, mengasah kapak tidak akan menunda proses pemotongan kayu. Mempersiapkan diri untuk bidang ini akan jauh lebih bermanfaat. Hal ini juga memungkinkan Lin Ming untuk memahami esensi dari Gatbur Yingri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Fatih Zhou. Meskipun Zhou gemuk bisa membimbing seseorang ke punggung bukit penguburan dewa, hal ini disebabkan oleh banyaknya pendahulu yang telah menukar hidup mereka untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sang master mewariskan ilmunya kepada muridnya dan ilmu ini berlanjut hingga sekarang. Meskipun pengalaman ini mudah digunakan, mereka tidak dapat menjelaskan mengapa Gatbur Yingri menjadi seperti itu. Semua orang terus maju dengan perlahan dan tenang. Kemudian, saat ini, tornado abu-abu muncul di langit. Angin menderu-deru dan rintihan samar hantu melayang di udara. Makhluk hantu ini terbentuk dari berbagai medan energi yang telah ada di sini selama miliaran tahun. Mereka bisa disebut aneh dan tidak bisa dimengerti. Bahkan seorang Holy Lord pun akan merasa takut menghadapi keberadaan ini. Abaikan mereka. Selama mereka tidak berinisiatif menyerang kita maka kita tidak perlu ambil pusing dengan mereka. Saya akan menggunakan kompas jaring surga ini untuk melindungi vitalitas kita bersebelas. Hantu-hantu ini tidak memiliki mata dan juga tidak memiliki akal ilahi, mereka hanya memiliki naluri untuk melahap kehidupan. Selama mereka tidak mencium bau kehidupan yang berasal dari kita, mereka tidak akan menemukan kita. Saat Fatih Zhou berbicara, banyak simbol susunan mulai berputar di sekelilingnya, menempel pada semua orang dan membungkusnya. Ini hanyalah medan kekuatan ringan dengan beberapa rune. Penghalang tipis ini menghalangi hantu yang bisa menyerbu ke arah mereka kapan saja, ingin mencuri nyawa mereka. Wuh, 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 angin kencang bertiup dan tangisan hantu semakin keras. Kemudian, dari dalam tornado, sosok Raja Hantu setinggi beberapa puluh kaki muncul. Tubuh Raja Hantu ini sudah besar, dan memiliki fitur wajah seseorang. 2 api jiwa berkedip-kedip di dalam mata cekungnya, itu jelas cerdas. Kecerdasan ini dikumpulkan dari Raja Hantu yang menelan jiwa banyak seniman bela diri.
Dengan memakan kebijaksanaan makhluk hidup, Raja Hantu ini akhirnya mengembangkan wujud jiwanya sendiri. Raja Hantu. Fatih Zou mengerutkan kening, ekspresi bermartabat di wajahnya. Sejak dia memasuki Gatbur Yinglich, Fatih Zou selalu sangat berhati-hati dan lambat dalam langkahnya, tapi dia juga selalu tersenyum sepanjang waktu. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi muram. Apakah situasinya sangat buruk? Beberapa orang bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Zou gemuk mengangguk. Ya, jika orang ini menemukan kita maka beberapa dari kita pasti akan mati. Medan kekuatan yang ditetapkan oleh Fatih Zou tidak terkalahkan. Jika hantu-hantu ini cukup kuat, mereka bisa melihat medan kekuatannya. Saat itu, semuanya akan berada dalam bahaya. Raja hantu ini sangat sulit untuk dihadapi dan kemungkinan besar beberapa dari mereka akan mati dalam pertempuran berikutnya. Tapi, bagian yang paling menakutkan adalah gema pertempuran mereka kemungkinan besar akan menarik makhluk jahat lainnya ke sini. Begitu hal itu terjadi, kerugian mereka akan sangat besar. Semua orang menjaga kewaspadaan penuh. Setiap seniman bela diri di sini adalah individu yang luar biasa di antara level mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa hingga saat ini, mereka telah menghadapi banyak pertempuran brutal. Menghadapi pemandangan yang begitu suram, semuanya tampak serius namun tidak panik sama sekali. Untungnya, medan gaya yang dibuat oleh Fatih Zou sangat stabil, mengunci kekuatan hidup semua orang di sini dan tidak mengungkapkan jejak terkecil pun. Raja hantu tidak menyadari keberadaan mereka sama sekali. Angin hitam memudar, Raja hantu sepertinya akan segera pergi. Semua orang diam-diam mulai bernapas lega. Tidak menghadapi pertarungan hidup atau mati adalah hasil terbaik. Semakin jauh Raja hantu pergi, Fatih Zou semakin lega. Saat dia hendak memberitahu semua orang untuk mulai pindah sekali lagi, perubahan tiba-tiba terjadi. Kekuatan misterius dan tak terlihat muncul dari udara, menghantam medan kekuatan Fatih Zou dan menyebabkannya bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Setelah serangan tadi, Raja hantu yang telah pergi berhenti di jalurnya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Apa yang terjadi? Penantang uji coba Holy Lord setengah langkah bertanya, kulitnya semakin gelap. Kulit Fatih Zou muram dan tidak yakin. Bang! Dengan serangan lainnya, medan gaya menjadi semakin lemah. Telapak tangan Fatih Zou mulai meneteskan butiran keringat. Dia telah memastikan fakta yang mengerikan, dan itu adalah seseorang yang menyerang mereka. Bukan makhluk jahat dari Gatbur Yinglich, tapi orang lain. Apa yang terjadi? Beberapa orang lain juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Teknik kutukan, ini adalah serangan kutukan yang kami gunakan sebagai pemandu Gatbur Yinglich. Seseorang menggunakan teknik kutukan rahasia untuk menyerang kita. Pemandu Gatbur Yinglich adalah pekerjaan yang sangat istimewa di kota Heaven Devil yang memiliki warisan yang sangat panjang. Guru mewariskan ilmunya kepada muridnya dan muridnya mewariskan ilmunya kepada muridnya. Ini mencakup segala macam teknik rahasia, termasuk ramalan, feng shui, formasi susunan, seni kutukan, dan sebagainya. Sejak dulu, para pemandu Gatbur Yinglich akan bersaing satu sama lain. Mereka bersaing untuk mendapatkan pelanggan, dan dengan alasan mencuri pengetahuan dan warisan saingan mereka, mereka bahkan akan membunuh mereka. Mereka bisa menggunakan segala macam seni rahasia untuk mengganggu kemampuan pihak lain. Khususnya, hal ini berlaku ketika pihak lain sedang diserang oleh makhluk jahat dari Gatbur Yinglich. Menggunakan teknik rahasia saat ini adalah metode yang paling kejam dan kejam. Menyumpahi. Kutukan macam apa? Kata-kata Fatih Zou menimbulkan kegelisahan pada semua orang. Teknik kutukan sangat misterius dan hampir mustahil untuk dilawan. Selama pihak lain ini mengunci aura jiwa mereka, mereka bisa menyerang dari jauh. Bahkan di antara manusia biasa pun ada penyihir yang bisa menyakiti orang lain dengan menusuk sosok manusia jerami, apalagi seniman bela diri. Biasanya, menggunakan seni kutukan terhadap seniman bela diri dengan level yang sama tidak banyak berpengaruh. Tapi, yang terpenting adalah serangan kutukan yang menimpa Fatih Zou saat ini adalah jerami yang akan meremukkan punggung unta. Teknik kutukan ini, mungkinkah itu laba-laba? Ketika Fatih Zou menyadari hal ini, kulitnya menjadi sangat jelek. Di antara pemandu Gatbur Yinglich, Spider Brothers adalah duo yang terkenal kejam. Mereka terkenal karena membunuh orang lain untuk mencuri harta benda mereka, dan tidak diketahui berapa banyak pemandu yang tewas di bawah tangan mereka. Bahkan pelanggan mereka sendiri mungkin akan dibunuh oleh mereka. Laba-laba, Lin Ming belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka diserang, dia secara alami mengaitkan hal ini dengan Pangeran Kekaisaran Naki. Mungkinkah ini ulahnya? Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang meninggalkan beberapa kekurangan dalam metodenya. Mungkin saja Naki mengejarnya sampai ke Gatbur Yinglich. Poin utamanya adalah Lin Ming tidak pernah menyangka akan bertemu Naki di kota Heaven Devil. Dan sekarang setelah dia menyadari hal ini, tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan ini. Bang! Medan gaya Fatih Zou berguncang lagi, seolah-olah akan hancur. Adapun Raja Hantu, ia juga menemukan ada sesuatu yang aneh di sini. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan mengerikan. Bab 1475, Kematian Instan. Pada saat ini, 1000 mil jauhnya, seekor laba-laba merah raksasa dan laba-laba hitam raksasa tergeletak di tanah. Ini adalah monster kontrak Spider Brothers dan juga tunggangan mereka. Dan di antara kedua laba-laba ini, Spider Brothers sedang duduk bersila di kehampaan.
Bola kristal abu-abu berkilauan di depan mereka, dengan jelas mencerminkan gambaran wajah Fatih Zhou. Saya tidak mengira Anda akan memiliki metode seperti ini. Saya akan meningkatkan imbalan yang telah disepakati. Pangeran Kekaisaran Naki tersenyum puas dari belakang Spider Brothers. Mereka dengan santai direkomendasikan oleh penerbit misi di Benteng Dewa Hitam, tapi setelah dia mempekerjakan mereka, dia sangat terkejut dengan keterampilan mereka. Hehe, kami bersaudara adalah pemandu Gadbur Yinglich terkuat di kota Heavendeeville. Beberapa panduan lainnya semuanya berada dalam kendali kami. Kami diam-diam telah menempatkan simbol pelacak di tubuh mereka. Red Spider terkekeh, suaranya serak. Spider Brothers adalah seniman bela diri ras yang hebat. Mereka awalnya unggul dalam pelacakan, kutukan, racun, dan pembunuhan. Bertahun-tahun yang lalu mereka memperoleh satu set rune dewa yang memungkinkan mereka menandai pemandu lainnya dan secara diam-diam melacak posisi mereka. Setelah pemandu ini memperoleh harta langka dari Gadbur Yinglich, mereka akan membunuh mereka dan mencuri barang-barang mereka. Sekarang, mereka menggunakan teknik pelacakan ini untuk menemukan Fatih Zhou dan menyerangnya dengan teknik kutukan. Karena jaraknya terlalu jauh, teknik kutukannya tidak terlalu kuat. Namun menggunakannya pada saat yang tepat sebenarnya memiliki efek yang menakjubkan. Kami telah memenuhi permintaan Anda. Dengan campur tangan kita, hanya masalah waktu sebelum kita bisa mengejar mereka. Satu-satunya ketakutanku adalah beberapa anak kecil itu tidak bisa menahan kita bermain-main dengan mereka dan akan dimakan oleh makhluk jahat dari Gadbur Yinglich. Kata laba-laba hitam dengan sedikit nada meremehkan. Haha, jika orang itu bisa langsung dibunuh maka itu yang terbaik. Tetapi mengenai wanita itu, jangan bunuh dia. Dia masih berguna bagiku. Pangeran Kekaisaran Naki tertawa gembira. Karena dia melakukan semua ini, dia mungkin melakukannya sampai batasnya. Setelah membunuh Lin Ming dia akan mencuri Xiao Moxian. Tapi, dia harus berhati-hati dalam menghadapi Xiao Moxian. Jika dia melakukan sesuatu padanya maka dia harus menangani masalah ini dengan bersih, dia tidak bisa membiarkan sedikit pun rumor lolos. Jika tidak, aliansi antara para suci dan ras monster alam ilahi akan hancur. Jika demikian, maka akan sulit baginya untuk lolos dari hukuman berat. Selain itu, lawan terbesarnya, Good Fortune Saint San, akan mengambil kesempatan ini dan melancarkan serangan habis-habisan untuk melenyapkannya saat dia terjatuh. Memikirkan hal ini, Naki menjilat bibirnya. Dia sangat ingin menjadikan saudara laki-laki magang senior Saint Sovereign di masa depan ini sebagai orang yang tidak setia. Jangan pernah memimpikannya. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Spider bersaudara mengerutkan kening. Mereka menoleh, melihat ke arah pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini memiliki ciri-ciri yang tampan dan anggun. Kulitnya pucat dan pupil gandanya bersinar dengan cahaya merah darah. Orang ini adalah Tian Mingxi. Melihat orang ini dengan budidaya Raja Dunia hebat, Spider Brothers tersedak oleh tanggapan mereka. Mereka hanya bisa menahan kata-kata mengejek yang ingin mereka keluarkan. Orang Lin Ming ini, saya sangat memahaminya. Jika kamu berpikir bahwa teknik kutukan belaka akan membunuhnya maka kamu terlalu banyak berfantasi. Tian Mingxi tidak keberatan ketika dia berbicara, bahkan mengejek Pangeran Kekaisaran Naki. Meskipun Pangeran Kekaisaran Naki tidak senang, dia tidak membantah kata-kata tersebut. Seperti kata pepatah, orang yang paling memahamimu bukanlah temanmu melainkan musuhmu, dan melawan orang seperti Lin Ming, Tian Mingxi memang berhak mengatakan semua ini. Tidak masalah jika dia tidak mati. Pertama kita akan menghancurkannya. Yang terbaik adalah kita bisa membuat pemimpin gendut itu kehilangan kekuatan tempurnya. Selama mereka tidak memiliki lemak yang memimpin mereka maka yang lain hanyalah lalat tanpa kepala. Kalau begitu, akan mudah untuk menangkap semuanya. Kata Pangeran Kekaisaran Naki dengan murung. Kaca, sebagian besar medan gaya yang diletakkan Fatih Zhou terkoyak. Angin hantu menyapu bebatuan, menderu ke arah mereka sambil membawa jeritan rintihan yang tak terbatas. Ini buruk. Fatih Zhou berada dalam situasi yang mengerikan. Wajah gemuknya basah oleh tetesan keringat. Saat ini satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung. Hati-hati dengan angin ini. Itu bukan angin biasa tapi energi hantu yang gelisah. Zhou gemuk berteriak. Namun saat dia berbicara, terdengar tangisan yang menyedihkan ketika lengan seorang seniman bela diri dewa tingkat menengah disentuh oleh angin hitam ini. Dalam sekejap, lengan pria itu sepertinya terpotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Daging dan darah berterbangan dengan cepat ditelan oleh roh hantu di udara. Segera, tidak ada yang tersisa dari lengan itu selain tulang putih. Ah, seniman bela diri itu berteriak kesakitan dan ketakutan. Orang lain juga merasakan hawa dingin yang menyeramkan merayapi kulit kepala dan tulang belakang mereka. Sebagai seniman bela diri yang telah berjuang melalui pembantaian tanpa akhir, mereka terbiasa melihat situasi hidup atau mati. Tapi, pemandangan mengerikan ini 10 kali lebih mengerikan daripada kematian biasanya. Seseorang tidak bisa menahan tekanan angin hitam dan berbalik untuk berlari. Jangan melarikan diri. Jika kamu pergi, kamu akan mati lebih cepat. Teriak Zhou gemuk. Namun, semuanya sudah terlambat. Seniman bela diri yang melarikan diri langsung tersedot ke dalam angin hitam. Tangisan duka dari hantu yang tak terbatas menjadi semakin keras. Raja hantu tiba-tiba melangkah maju, cakarnya mencengkeram dada seniman bela diri yang melarikan diri itu dan langsung menyedot daging dan darah jantungnya. Seniman bela diri itu berteriak kesakitan dan ketakutan.
Hanya dalam beberapa saat dia berubah menjadi mayat kering yang berserakan menjadi debu ditiup angin liar. Daging dan darahnya disedot hingga kering. Zhou gemuk mengerutkan kening. Kini hanya tersisa 10 orang dalam kelompok tersebut dan salah satunya terluka parah. Yang lebih lemah di antara 10 orang semuanya memucat saat darah mengering dari wajah mereka. Mungkin orang yang mati berikutnya adalah salah satu dari mereka. Kita harus menimbulkan kerusakan parah pada Raja Hantu itu. Aku akan menyerang, kalian bertahan. Zhou gemuk meraung. Selama mereka bisa menghancurkan Raja Hantu, tidak perlu takut pada hantu lainnya. Semua orang berada dalam situasi kritis. Dragon Cloud dan Dragon Moon mengeluarkan 2 tombak naga sepanjang 10 kaki. Tombak-tombak ini luar biasa dan megah, setiap serangan mampu mengubah beberapa hantu menjadi abu. Yang lainnya juga buru-buru menyerang. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah pemuda kecil dengan tangan terbalut perban. Dia memegang pedang hitam dan berulang kali menebasnya. Setiap kali dia melakukannya, 1 atau 2 hantu akan dibunuh dengan kejam. Meskipun ini lebih kecil dari saudara naganya, kecepatan pedangnya sangat cepat dan jumlah total pembunuhannya tidak lebih rendah. Adapun yang lainnya, mereka lebih lemah dari Dragon Cloud dan Dragon Moon. Angin hitam dan dingin yang menderu-deru memberikan tekanan yang luar biasa pada mereka semua. Dengan segel menyala yang bersinar di tangannya, Fatih Zhou melemparkan mantra membara ke arah Raja Hantu. Di saat yang sama, tubuhnya yang bulat melompat seperti kelinci yang kelebihan berat badan, melompat ke arah Raja Hantu. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah golok besar dan tebal muncul di genggamannya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menebas kepala Raja Hantu itu. Bang! Mantra itu meledak dan kilatan api menyebabkan Raja Hantu itu melambat sejenak. Parang Fatih Zhou datang menebas, memotong semua jalan yang bisa dihindari oleh Raja Hantu. Namun, bukan saja Raja Hantu itu tidak terkejut, ia pun mulai tertawa dengan kejam. Kepalanya yang jelek dan ganas menoleh ke kanan saat ia menggunakan bahunya untuk menahan serangan parang Fatih Zhou dengan kuat. Kaca, cahaya keemasan memancar keluar. Selapis armor hitam tebal muncul di bahu Raja Hantu, dengan kaku menghalangi serangan parang. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum mengulurkan cakarnya ke arah Fatih Zhou. Kemampuan bertahan yang mengerikan. Fatih Zhou dengan cepat terbang mundur. Di saat yang sama, saudara naga serta pemuda kecil bergegas maju seperti hantu dan dewa. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka menggabungkan serangan, mereka sebenarnya berkoordinasi dengan baik dan memiliki pemahaman diam-diam tentang apa yang harus dilakukan. 2 tombak dan 1 pedang ditusukkan ke depan, tidak memberikan kesempatan bagi Raja Hantu untuk menghindar. Namun, Raja Hantu tidak berencana menghindar sama sekali. Armor berkilauan di sekujur tubuhnya sekali lagi, dan dengan serangkaian suara dering keras, ketiga serangan itu semuanya dilawan oleh armor Raja Hantu. Warna kulit Raja Hantu hanya berubah sedikit tetapi tidak ada kerusakan sama sekali. Terlalu kuat, ekspresi ketiga orang itu berubah. Dan pada saat ini, tornado hitam datang menyelimuti mereka bertiga. Dengan kekuatan mereka, menerobos tornado hitam ini hanya membutuhkan waktu sekejap mata. Tapi, Raja Hantu tidak mau memberikannya kali ini. Ia terkekeh sambil menusukkan cakarnya ke arah mereka bertiga. Cakarnya yang sedingin es bersinar dengan cahaya hijau seperti hantu, mereka jelas beracun. Jika Raja Hantu ini menangkap mereka maka mereka akan menjadi makanannya atau diracuni dan akhirnya menjadi temannya. Kami akan memblokir, kamu menerobos angin hitam ini. Dragon Cloud berteriak ke arah lelaki kecil itu. Saat dia melakukannya, dia menusukkan tombaknya ke arah Raja Hantu. Mereka harus menunda cukup waktu agar makhluk kecil ini bisa menerobos angin hitam, jika tidak, mereka semua akan dikutuk. Dan saat Dragon Cloud dan Dragon Moon mengacungkan tombak mereka menemukan bahwa Lin Ming telah muncul di belakang Raja Hantu pada waktu yang tidak diketahui. Dia seperti roh yang langsung berteleportasi ke belakang Raja Hantu. Senjatanya juga tombak. Tombak merah tua ini sedikit lebih pendek dari tombak saudara naga dan terlihat biasa saja, tidak terlalu istimewa sama sekali. Sebuah tombak ditusukkan. Cahaya tombak melolong, menusuk tepat ke punggung Raja Hantu. JJJJ. Raja Hantu itu tertawa aneh, tidak peduli dengan serangan Lin Ming. Armor hitam aneh itu juga bersinar di belakangnya, itu direncanakan untuk langsung menahan tombak Lin Ming. Di saat yang sama, tubuhnya mundur ke belakang. Itu tidak lagi menyerang saudara naga, tapi mengulurkan cakar untuk meraih kepala Lin Ming. Hati-hati, kakak beradik naga itu berteriak ketakutan. Jika Lin Ming terus menyerang dengan keras kepala dan serangannya gagal maka kepalanya akan dipecah oleh Raja Hantu seperti semangka busuk. Kulit Lin Ming dingin dan penuh tekad dan tidak ada keraguan dalam gerakannya. Di dalam tubuhnya, 8 gerbang tersembunyi batin terbuka saat kekuatan esensi, energi, dan keilahian menyatu menjadi satu. 3 esensi menjadi satu. Kekuatan kesengsaraan surgawi. Bang! Dengan ledakan keras, kekuatan guntur dan api yang tersimpan di dalam pohon dewa sesat meledak. Guntur dan api kesengsaraan surgawi terjalin bersama, menciptakan ledakan yang mengerikan. Entah itu api atau guntur, mereka adalah elemen yang paling mampu melawan hantu dan makhluk jahat, apalagi guntur dan api kesengsaraan surgawi. Dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, matahari seolah muncul di dunia. Tombak Lin Ming menusuk punggung Raja Hantu, merobek baju besinya saat cahaya tombak meledak di dalam tubuhnya. Pada saat itu, tubuh besar Raja Hantu itu terkoyak seperti karung kain.
Guntur dan api dimuntahkan dari mulut dan seluruh tubuhnya, membentuk pancaran cahaya merah dan ungu yang membuat Raja Hantu itu terlihat seperti landak. Raja Hantu berteriak kesakitan. Namun, tidak ada kemungkinan ia bisa terus bertahan di bawah rentetan guntur dan api yang mengerikan ini. Dengan suara letupan yang keras, ia lenyap menjadi asap dan abu. Itu sudah mati. Mata Fatih Zou selebar bulan purnama. Kakak beradik naga dan si kecil juga merasa ini sulit dipercaya. Mereka baru saja bertarung dengan Raja Hantu sehingga mereka mengerti betapa mengerikannya hal itu, namun ia langsung terbunuh oleh tombak Lin Ming. Bab 1476, Surga Terlahir Kembali. Jika kengerian Gatbur Yinglich hanya sekedar rumor di masa lalu, maka saudara-saudara naga kini secara pribadi telah merasakan betapa mengerikan dan hebatnya makhluk-makhluk jahat ini dengan senjata mereka. Meskipun mereka yakin bisa terlibat dalam pertempuran berkepanjangan dan pada akhirnya mengalahkan Raja Hantu, ini tetaplah punggung bukit penguburan dewa, sebuah negeri dengan bahaya dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudutnya. Jika pertempuran berlanjut lebih lama lagi, siapa yang tahu apa lagi yang akan ikut terlibat. Jika itu terjadi, meski mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan, mereka masih akan menderita kerugian yang sangat besar. Terlebih lagi, dalam pertempuran yang kacau balau, beberapa orang akan dikejar oleh makhluk hantu tersebut. Jika orang-orang ini berpisah dari Fatih Zou, nasib mereka bisa dibayangkan. Bahkan Fatih Zou tidak memiliki metode apapun untuk menangani Raja Hantu secara efektif, dan budidayanya berada di alam awal Holy Lord. Ia juga dianggap cukup kuat, dengan banyak kemampuan dan metode rumit yang bisa ia gunakan. Bahkan jika Fatih Zou bertemu dengan seniman bela diri tingkat menengah Holy Lord yang lebih lemah, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi dalam situasi ini, Raja Hantu yang Fatih Zou tidak bisa lakukan apapun langsung dibunuh oleh Lin Ming. Seorang jenius di bidang transformasi ilahi yang terlambat memiliki kekuatan yang setara dengan mendiang guru Holy Lord. Itu melampaui dua batasan besar. Sejak awal, semua orang berpikir bahwa Xiao Moxian adalah individu paling luar biasa dalam kelompok Lin Ming, terutama dalam hal pergerakan. Tapi, tampaknya Lin Ming jauh melampaui dirinya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih sejauh ini. Meskipun dia memiliki darah naga Azure di dalam dirinya karena suatu keberuntungan, dalam hal bakat garis keturunan, itu hanya akan membuatnya lebih baik daripada seniman bela diri biasa. Tidak mungkin darah Azure Dragon sendirian memungkinkan dia mencapai level ini. Bahkan klan nagaku lebih rendah darinya. Dragon Rain merasa ini sulit diterima. Garis keturunan Lin Ming jauh lebih rendah daripada miliknya, namun dalam hal kekuatan, mendiang transformasi ilahi Lin Ming jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam dewa ilahi awal. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat frustrasi dengan kesenjangan yang besar ini. Bakatnya tidak hanya berasal dari darah Azure Dragon saja. Pasti ada rahasia di tubuhnya, tapi sulit untuk mengatakan apa itu. Dragon Cloud dengan cepat berkata dengan transmisi suara. Pada saat ini, Fatih Zou memaksakan diri untuk tersenyum, berkata, semuanya, jangan hanya berdiri terpaku di sana, kita masih dalam masalah di sini. Semua orang akhirnya bersemangat setelah diingatkan oleh Fatih Zou. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Tidak peduli betapa anehnya Lin Ming dan Xiao Moxian, prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan masalah dengan hantu-hantu ini sesegera mungkin. Dengan semua alasan, sekarang setelah Raja Hantu meninggal, angin hantu ini seharusnya tidak lagi menjadi ancaman, jadi mengapa Zou gemuk mengatakan bahwa mereka masih dalam masalah? Apa masalahnya? Naga Cloud bertanya dengan cemas. Fatih Zou berkata, angin hantu Gatbur Yinglich biasanya dipimpin oleh Raja Hantu. Setelah Raja Hantu terkemuka meninggal, angin hantu akan menghilang. Namun, angin hantu menjadi semakin kencang. Ini berarti ada Raja Hantu lain di dekatnya, atau mungkin bahkan Kaisar Hantu tingkat tinggi, makhluk jahat yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Fatih Zou adalah orang paling tenang dan analitis di grup. Dia telah melewati banyak situasi berbahaya di Gatbur Yinglich. Meskipun kekuatan Lin Ming telah jauh melampaui harapannya sebelumnya, dia masih tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki kemampuan untuk menghadapi Kaisar Hantu tingkat Raja Dunia. Kaisar Hantu, pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Kemudian, suara-suara yang memekakkan telinga memenuhi udara saat suara logam yang bertabrakan dengan logam bergema melalui kehampaan. Suara ini seperti suara rantai yang diseret dengan keras ke lantai. Aura menakutkan datang menyelimuti dari langit, membuat tubuh semua orang merinding. Warna kulit Fatih Zou berubah drastis, cepat kabur. Dia telah memutuskan bahwa pertarungan mereka dengan roh-roh jahat tadi akhirnya memikat suatu keberadaan yang sangat mengerikan. Di Gatbur Yinglich, jika seseorang kehilangan perlindungan medan kekuatan dan harus menghadapi makhluk jahat yang tak ada habisnya ini secara langsung, kekuatan seorang seniman bela diri sangatlah kecil jika dibandingkan. Jika ada satu kesalahan maka seseorang bisa dengan mudah binasa. Raungan yang mengerikan membelah dunia. Untuk sementara waktu, angin kencang yang dahsyat muncul dari segala penjuru. Roh-roh jahat melolong dan seniman bela diri yang lengannya telah layu oleh angin hantu sebelumnya langsung tersedot ke dalam badai yang berputar-putar. Seniman bela diri itu berteriak kesakitan. Tubuhnya tiba-tiba meledak ditiup angin kencang, berubah menjadi hujan tulang dan darah. Saat Fatih Zou melihat ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia memilih arah dan bergegas ke depan.
Semua orang mengikutinya. Lin Ming juga menyingkirkan tombak panjangnya dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tangguh, bahkan dia tidak akan melakukan sesuatu yang berisiko seperti menghadapi kaisar hantu tingkat raja dunia ini. Angin kencang bersiul, menyebabkan banyak batu besar runtuh. Roh jahat dan angin hantu menyatu menjadi satu, membentuk kepala iblis yang ganas dan mengerikan yang menyerbu ke arah semua orang, ingin melahap mereka semua. Dengan segala sesuatunya tergantung pada seutas benang, Fatih Zou membuang kompas jaring surga miliknya. Dengan suara retak, cahaya cemerlang muncul. Kompas jaring surga dihancurkan oleh angin hantu dan hancur di udara. Fatih Zou merasakan jantungnya berdebar saat melihat ini. Tapi saat ini dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Dengan teriakan yang aneh, Fatih Zou meluncurkan teknik gerakannya dan meluncur ke depan dengan kecepatan penuh. Tubuhnya gemuk dan bulat. Saat dia berlari ke depan, dia seperti seekor tikus montok yang berlari ke depan. Dia tetap dekat dengan tanah, meminjam kamuflase medan untuk melarikan diri. Lin Ming dan Xiao Moxian mengandalkan kemampuan gerakan mereka yang luar biasa untuk tetap dekat dengan Fatih Zou. Samar-samar, dari belakang, Lin Ming mendengar jeritan menyedihkan lainnya. Kemudian, ledakan bergemuruh terdengar. Dia menoleh untuk melihat pilar api yang menyilaukan melesat ke langit. Ini adalah cahaya dari seorang seniman bela diri yang meledak sendiri. Ada seseorang yang tertangkap dan tertutup oleh angin hantu. Tidak ingin menjadi makanan bagi angin hantu, orang ini memutuskan untuk meledakkan dirinya. Ketika seorang seniman bela diri meledakkan dirinya sendiri, serangan yang dihasilkan akan 10 kali lebih kuat daripada serangan habis-habisan seniman bela diri tersebut. Ledakan ini untuk sesaat menghalangi angin hantu, sehingga orang lain yang berusaha melarikan diri memiliki kesempatan langka untuk mengatur napas. Tapi, kesempatan ini hanya bertahan 1 atau 2 tarikan napas. Memanfaatkan kesempatan ini, Fatih Zou mengertakkan gigi dan mengeluarkan kompas baru dari cincin spasialnya. Dia dengan cepat mengucapkan mantra dan melemparkan kompas ini keluar. Cahaya berkilauan. Kompas meledak di udara, berubah menjadi medan gaya baru. Efek dari medan gaya ini adalah menyembunyikan kekuatan hidup seseorang sebanyak mungkin sehingga hantu tidak dapat mendeteksinya. Fatih Zou tidak mau repot-repot melihat seberapa efektif medan gaya ini, dia terus berlari ke depan dengan ceroboh. Di bawah pelindung kompas ini, 8 orang yang tersisa berlari beberapa ratus mil ke depan. Kemudian, pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Dunia yang suram dan terpencil, dipenuhi nuansa abu-abu, tiba-tiba berubah menjadi surga musim semi. Di sini, ada bunga roh dan mata air roh yang menetes. Langit diterangi oleh sinar matahari yang bersinar dan awan putih melayang dengan damai. Ini seperti negeri dongeng di bumi, sebuah utopia yang sempurna. Saat Fatih Zou melangkah ke negeri dongeng ini, dia segera berhenti, tampak seperti tersambar petir. Semua orang juga terhenti. Bagi semua orang di sini, setiap tindakan dan gerakan Fatih Zou adalah hukum, mereka harus mengikuti semua yang dia lakukan. Lin Ming juga berhenti. Dia berbalik dan melihat ketika angin hantu yang menyedihkan bertiup ke batas surga ini, angin itu berhenti sejenak sebelum menghilang sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dragon Cloud bertanya, suaranya lemah. Setelah melangkah ke surga kebahagiaan tertinggi ini, dia menyadari bahwa kulit Fatih Zou tidak menjadi lebih baik. Bahkan, keadaannya malah semakin buruk. Sepertinya kita telah terjerumus ke dalam masalah yang lebih dalam, kata Lin Ming sambil mengerutkan kening. Fatih Zou tersenyum sedih. Dia melirik Lin Ming, berkata, kamu juga memahami lanskap Gatbu Ringreach. Lin Ming menggelengkan kepalanya, saya tidak mengerti pemandangannya, tapi saya melihat angin hantu itu berhenti saat mencapai tepi surga ini. Jika ada sesuatu yang bisa membuat makhluk hantu tidak berani melangkah maju, maka itu pasti sesuatu yang lebih ganas lagi. Selain itu, saya bisa merasakan bidang dao di sini, mengandung niat membunuh. Saat Lin Ming bergegas ke depan sepertinya dia melakukannya secara membabi buta, tapi kenyataannya dia telah merasakan bidang dao Gatbu Ringreach sepanjang waktu, memverifikasinya dengan Liontin Giok untuk menemukan rute teraman. Dia bisa merasakan bahwa situasi saat ini jauh melebihi kemampuan Fatih Zou untuk mengatasinya. Mengandalkan dia sendirian tidaklah realistis. Hehe, kamu benar. Saya tidak berpikir bahwa Anda juga akan dapat merasakan niat membunuh bidang dao Gatbu Ringreach. Tanah seperti surga inilah yang kami, pemandu Gatbu Ringreach sebut sebagai Paradise Reborn. Tanaman di sini subur dan penuh kehidupan dan segala sesuatunya tampak indah seperti lamunan, aman dan nyaman. Namun, kenyataannya ini adalah ilusi yang paling berbahaya. Gatbu Ringreach awalnya adalah sebuah jebakan maut yang terpencil. Tidak boleh ada rumput yang tumbuh di sini dan semua binatang buas telah punah. Namun, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka mengambil langkah penuh untuk memulainya. Ketika jebakan maut seperti ini mencapai batas tertingginya, ia malah menjadi tanah yang dipenuhi kehidupan dan vitalitas. Jika Anda ingin mencari alasannya adalah terlalu banyak makhluk kuat yang mati dalam jebakan maut ini. Seluruh daging, darah, dan bahkan tulang makhluk kuat ini menjadi pupuk, sehingga menyuburkan tanah hingga ke titik di mana ia dapat menumbuhkan rumput roh dan pohon roh yang semarak. Kata-kata Fatih Zou membuat semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, beberapa dari mereka menghirup udara dingin. Tanah hijau ini sebenarnya terbentuk dengan menyerap tubuh makhluk kuat lainnya.
Semakin banyak orang mati di sini, semakin kuat mereka, semakin cerah dan indah bunganya. Sage Zhou, tolong cepat dan temukan cara bagi kami untuk kembali ke rute lama kami. Saya tidak ingin lagi menemukan dewa yang mengubur batu. Orang yang berbicara adalah Monster Prince Duyu. Dia mampu selamat dari bencana terakhir tanpa luka apapun. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam persidangan Gadbur Yinglich, dan satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah murni karena Lin Ming. Sekarang situasinya telah lepas kendali, dia pasti merasakan kebencian yang mendalam terhadap Lin Ming. Kembali, Zhou gemuk tersenyum pahit. Dia mengeluarkan kompas yang rusak. Untuk melarikan diri saat itu aku harus menghancurkan kompas jaring surga ini menjadi beberapa bagian. Tidak mungkin lagi bagiku untuk mengetahui jalan untuk kembali. Saya hanya bisa mengandalkan pengalaman saya untuk menebak jalan kembali secara membabi buta. Paling-paling saya memiliki peluang 20-30% untuk kembali, dan mungkin saja saya akan membawa Anda jauh ke zona bahaya. 20-30%. Monster Pangeran Duyu merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia mendengar kemungkinan rendah ini. Dia mengertakkan gigi, 20-30% sudah cukup. Ini jauh lebih baik daripada tinggal di sini untuk mati. Monster Pangeran Duyu menatap tajam ke arah Lin Ming. Situasi ini semua berkat dia. Itu benar, mencoba selalu lebih baik daripada menunggu mati. Sage Zhou, menurutku kita mencoba kembali ke rute lama kita. Beberapa seniman bela diri menggema. Saat ini tidak ada yang menyebut Zhou Xian sebagai Zhou gemuk. Sebaliknya, mereka dengan hormat memanggilnya Sage Zhou. Fatih Zhou dengan sedih tersenyum dan mengangguk sekali. Saya bisa mencobanya, namun, saya tidak yakin apakah kita akan berhasil atau tidak. Saat Fatih Zhou berbicara, sebuah suara yang tidak setuju terdengar. Saya rasa Anda tidak bisa mengandalkan hal itu. Jika kamu kembali, mungkin kamu akan mati lebih cepat. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Saat menghadapi kematian, semua orang ingin mendengar kata-kata penuh harapan, bukan kata-kata yang membawa keputusasaan. Ketika mereka menoleh ke orang yang berbicara, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya Lin Ming. Bab 1477, pisahkan. Meskipun Lin Ming kuat, kata-kata seperti itu terlalu kasar. Monster Pangeran Duyu sangat marah. Kita akan mati lebih cepat jika kita kembali. Bukankah kamu hanya berbicara omong kosong? Jika bukan karena kamu, kenapa aku harus datang ke negeri terkutuk ini? Jika kamu ingin mati maka kamu bisa tinggal di sini sendiri, kita semua akan kembali. Monster Pangeran Duyu berteriak dengan terengah-engah, suaranya bergetar karena marah. Dia telah didorong melewati batas toleransi oleh Lin Ming. Para seniman bela diri lainnya juga tidak senang dengan apa yang dikatakan Lin Ming sekarang. Memang benar bahwa Lin Ming kuat, namun pemahamannya tentang Gadbur Yinglich belum tentu lebih baik daripada yang lain dan dia tentu saja tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk mengevaluasi situasi yang dikatakan Fatih Zhou. Dengan demikian, klaim Lin Ming semua tidak didasarkan pada apapun. Dragon Cloud ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Saudara Lin, kamu mengatakan bahwa kami akan mati lebih cepat jika kami kembali, apakah kamu punya alasan untuk klaim ini? Lin Ming menjawab, di pintu masuk akan ada beberapa orang yang akan menghentikan kita. Mereka mungkin memiliki pembangkit tenaga listrik Raja Dunia bersama mereka. Kata-kata Lin Ming menyebabkan semua seniman bela diri membeku ketakutan. Ketika Fatih Zhou berbicara tentang pintu masuk ke punggung bukit bagian dalam, sebenarnya hanya ada satu pintu masuk, sisanya hanyalah dekorasi belaka. Dengan kata lain, jika mereka keluar melalui satu pintu keluar, akan mudah bagi siapapun untuk menyergap mereka. Mengapa ada Raja Dunia yang memburu kita? Bukankah kamu terlalu memikirkan hal ini? Banyak seniman bela diri berkata. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa mereka layak bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia yang mengejar mereka sampai ke sini. Tapi Dragon Cloud sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik ke arah Fatih Zhou dan berkata, Sage Zhou, kamu mengatakan bahwa seseorang menyerang kami dengan teknik kutukan dan itulah alasan medan kekuatanmu hancur. Zhou gemuk mengangguk. Teknik ini kemungkinan besar berasal dari karya Spider Brothers. Di antara berbagai pemandu Gadbur Yinglich, mereka paling unggul dalam hal kutukan. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Apakah mereka menaruh dendam terhadap Anda? Atau apakah mereka mencoba membunuh kita untuk mencuri harta kita? Kami bahkan belum mendapatkan batu penguburan dewa. Tidak ada dendam sama sekali di antara kita. Zhou gemuk menggelengkan kepalanya. Air sungai tidak mengganggu air sumur, kami mengurus urusan kami sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Kalau begitu, itu sungguh terlalu aneh. Dragon Cloud tidak mengerti mengapa serangan itu terjadi. Mungkin seseorang mempekerjakan mereka. Lin Ming tiba-tiba berkata. Mempekerjakan mereka. Naga awan tercengang. Dia memandang ke arah Lin Ming, sepertinya latar belakangmu lebih dalam dari yang aku kira. Berpikir tentang hal itu dengan hati-hati, Lin Ming tidak terkejut dengan upaya pembunuhan ini sama sekali, dan dia bahkan mengatakan mereka akan mati lebih cepat jika mereka mencoba untuk kembali, seolah-olah dia sudah tahu seseorang datang ke sini untuk memburunya. Dengan nadanya, sepertinya dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Raja Dunia yang sedang menyergap bukan hanya spekulasi tapi kenyataan. Dengan kata lain, situasi mereka jauh lebih buruk dari yang dibayangkan siapapun. Apakah kamu mengenali orang-orang yang memburu kita? Naga awan bertanya. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas, kata-katanya sudah sangat mendekati kebenaran.
Semua orang memandang ke arah Lin Ming, menunggu jawabannya. Lin Ming terdiam beberapa saat. Kemudian, dia perlahan dan jelas berkata, tidak diragukan lagi, mereka datang ke sini untuk saya. Apa? Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Dragon Cloud dan Fatih Zhou masih belum bisa mempertahankan ketenangan mereka, namun, semua orang mulai marah. Monster Pangeran Duyu khususnya sangat marah. Dia tiba-tiba melangkah ke depan dan meraih kerah pakaian Lin Ming. Jadi kamulah yang mengirim kami jatuh ke dalam lubang neraka ini. Bahkan jika kamu sedang diburu oleh seseorang, kamu tidak boleh menyeret kami bersamamu. Apa yang telah kami lakukan padamu hingga kamu menyakiti kami seperti ini? Monster Pangeran Duyu panik, hampir menyerang. Tapi saat ini, dia merasakan niat membunuh yang kuat muncul dari Lin Ming. Niat membunuh yang mengerikan ini mengunci seluruh tubuhnya, menenggelamkannya dalam bak es keputusasaan seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Monster Pangeran Duyu terpental ke belakang seolah-olah dia baru saja digigit ular. Kulitnya suram saat dia menatap Lin Ming, menjilat bibirnya sambil berkata, bagaimana kalau kita semua menyerangnya bersama-sama dan menaklukkannya? Kalau begitu, kita bisa membawanya ke musuhnya. Jika kita melakukan itu maka kita akan bisa melarikan diri dari sini dengan selamat. Saat Monster Prince Duyu mengucapkan kata-kata ini dia merasakan kenikmatan balas dendam. Pada saat ini dipastikan bahwa Lin Ming akan menjadi target semua orang. Dia merasa Lin Ming terlalu bodoh. Ini adalah masalah yang jelas-jelas tidak disadari semua orang, namun dia sengaja memilih untuk membicarakannya. Tidak ada seorang pun yang suka diseret ke dalam kekacauan oleh orang lain. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, maka aku akan bermain denganmu. Suara Lin Ming acuh tak acuh. Saat dia melihat Monster Prince Duyu, niat membunuh di matanya menjadi semakin kental. Semuanya tenang. Zhou gemuk berteriak. Tapi, hanya sedikit orang yang bisa tenang saat ini. Menurut Fatih Zhou, meskipun mereka kembali dengan selamat, beberapa dari mereka masih akan mati. Bagaimana Anda bisa meminta kami untuk tetap tenang di saat seperti ini? Kita sedang diburu oleh pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Tidak peduli apapun dunianya, Raja Dunia bukanlah kubis sembarangan. Mereka mampu mengendalikan dan membuat kagum wilayah mereka sendiri. Kami tidak bisa terlibat dengannya lagi. Mari kita tinggalkan dia di sini dan lanjutkan sendiri. Setidaknya kita tidak akan diserang secara diam-diam lagi. Beberapa seniman bela diri melamar. Kata yang bagus. Kami sudah menunjukkan kepadanya kesabaran yang luar biasa dengan tidak melakukan tawar-menawar atas bencana yang ia timbulkan di kepala kami. Jika kita membawanya bersama kita maka cepat atau lambat kita akan mati di sini. Semua orang dengan cepat mencapai pendapat bulat. Mendengarkan orang-orang ini, senyuman Monster Prince Duyu menjadi semakin lebar. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan dia ingin menempatkan Lin Ming dalam perangkap maut. Di mata Monster Prince Duyu, ada bahaya di mana-mana di punggung bukit bagian dalam. Tanpa panduan untuk memimpin, ini adalah dunia kematian yang mutlak. Meskipun benar bahwa Lin Ming kuat, ini adalah tempat di mana bahkan Raja Dunia pun bisa binasa. Dia telah lama memendam kebencian terhadap Lin Ming dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalasnya, ini membuatnya merasa terlalu baik di hatinya. Dan atas kesempatan membalas dendam ini, dia bahkan senang karena musuh Lin Ming telah memburu mereka sampai ke sini, bahkan jika itu berarti mereka telah terseret ke dalam kekacauan. Saudara Lin, kamu memiliki karakter yang bagus, Dragon Cloud memandang ke arah Lin Ming, kamu dapat dengan jelas menyembunyikan masalah ini, jadi mengapa kamu membicarakannya? Lin Ming memandang Dragon Cloud dan dengan lemah berkata, mengapa saya ingin menyembunyikannya? Dragon Cloud tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Bocah ini tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Dia telah menyakiti kita sebanyak ini, namun dia masih memiliki sikap yang benar. Seseorang berkata dengan tidak senang. Lin Ming dengan dingin mencibir. Di jalan Asura, kekuatan adalah hukum, kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang lemah dan terjebak dalam bencana di mana mereka meninggal, mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Yang kuat bertahan dan yang lemah binasa. Ini adalah hukum rimba yang paling dasar. Jika orang yang dikejar adalah ahli bela diri biasa, bahkan jika semua orang di sini menangkap orang itu dan merampas semua harta benda mereka, orang itu hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi sekarang orang yang dikejar adalah rekan satu tim mereka Lin Ming, mereka hanya bisa meneriakkan kutukan padanya. Saya harap Anda melihat apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya minta maaf. Fatih Zhou tanpa daya merentangkan tangannya lebar-lebar saat dia berbicara kepada Lin Ming, implikasinya jelas dalam kata-katanya. Dia akan menuruti pandangan mayoritas orang di sini. Selain itu, membawa Lin Ming bersama mereka memang terlalu merepotkan. Mereka akan terus diburu sepanjang waktu. Fatih Zhou tidak percaya bahwa dia memiliki peluang untuk hidup jika dia dikejar oleh kekuatan gabungan dari Spider Brothers dan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Maaf, Dragon Cloud juga berkata tanpa daya. Dragon Moon sepertinya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu, tapi dia akhirnya tetap diam. Baginya, meninggalkan temannya untuk melarikan diri bukanlah pendekatan yang mulia atau heroik untuk melakukan hal ini. Tapi saat ini, Xiao Moxian melangkah maju sampai dia berdiri di samping Lin Ming. Dia menepuk pundaknya, mengangguk sambil dengan acuh tak acuh berkata, haha, menurutku keterampilan sosialmu terlalu kurang. Sepertinya tidak ada orang di sini yang mau membantu Anda. Bagaimana kalau nona kecil ini berbelas kasihan dan menerimamu?
Saat Xiao Moxian mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut karena dia memiliki kesetiaan yang begitu dalam. Adapun Monster Prince Duyu, dia tiba-tiba melompat. Kakak magang junior, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda ingin pergi bersamanya. Dia adalah orang mati yang sedang berjalan. Jika kamu pergi bersamanya kamu akan dibunuh. Monster Pangeran Duyu berkata dengan tidak sabar. Dia ingin meraih tangan Xiao Moxian tetapi sebenarnya berhasil dihindari olehnya. Aku berkata, kenapa kamu harus selalu cerewet dan bertele-tele? Pergilah dan lakukan apa yang kamu inginkan dan berhentilah mencoba mengaturku. Saudari junior magang, apakah dia sudah mengendalikan pikiranmu? Apakah Anda masih berpikiran jernih saat ini? Jika kamu pergi bersamanya kamu akan mati. Monster Pangeran Duyu hampir menjadi gila. Dia akhirnya mengusir Lin Ming dengan susah payah, dan sekarang dia akan melihat musuhnya mati, dia tenggelam dalam kebahagiaan. Dia berfantasi tentang bagaimana, selama dia bisa pergi dengan selamat, dia bisa terus melakukan perjalanan melalui jalan Asura bersama Xiao Moxian dan menanggung kesulitan bersamanya, menumbuhkan perasaan mereka bersama sampai dia akhirnya tumbuh untuk mencintainya. Tapi sekarang, Xiao Moxian sebenarnya ingin bergabung dengan Lin Ming dan mati bersamanya. Lin Ming juga terkejut. Dia memandang ke arah Xiao Moxian, mengapa kamu ingin pergi bersamaku? Xiao Moxian tidak akan tahu bahwa dia memiliki batu giok kaisar yang diukir dengan garis bidang Dao God Burying Ridge. Menurut alasan orang normal manapun, jika dia memisahkan diri dari kelompok utama, meskipun itu bukan bunuh diri sepenuhnya, masih ada 9 peluang kematian dan hanya 1 peluang untuk bertahan hidup. Xiao Moxian mendecakkan lidahnya dan tertawa. Aku bukanlah seseorang yang suka meninggalkan temannya. Terlebih lagi, aku juga berhutang nyawa padamu. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki Grid Desolate dia telah menyelamatkan Xiao Moxian. Dengan keanggunan ini, tidak mungkin Xiao Moxian meninggalkannya sendirian di sini. Itu benar-benar tidak bersyukur dan melepaskan semua kebajikan. Jika kamu ikut denganku, apakah kamu tidak takut mati? Lin Ming memandang Xiao Moxian, sudut bibirnya melengkung dalam ekspresi bahagia. Dia harus mengakui bahwa seseorang mengabaikan hidup atau matinya sendiri dan mengikutinya saat ini adalah keputusan yang menyentuh. Haha, menurutmu rindu ini akan mati? Berhentilah bercanda denganku. Saya adalah seseorang yang akan menjadi dewa sejati di masa depan. Kenapa aku harus binasa di tempat kecil seperti ini? Xiao Moxian dengan sembarangan membuang kata-kata ini. Lin Ming tidak terpengaruh, tapi yang lain, termasuk Fatih Zhou dan saudara naganya, hampir tersedak sendiri. Menjadi dewa sejati, banyak orang yang menganggap berlebihan mendengar orang lain mengatakan bahwa mereka telah menetapkan tujuan mereka untuk menjadi seorang Empyrean. Tapi untuk menjadi dewa sejati, itu tidak terbayangkan. Gadis kecil ini gila, ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak setiap orang. Tapi ketika mereka mengingat gerakan hantu yang biasa dilakukan Xiao Moxian melewati pintu masuk punggungan bagian dalam, mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika setiap aspek miliknya sama luar biasa dengan teknik gerakannya, maka dia benar-benar memiliki peluang untuk menjadi dewa sejati. Ini hanyalah seorang jenius yang tak tertandingi. Suster junior magang, Monster Pangeran Duyu sangat tertekan. Dia tahu bahwa begitu Xiao Moxian membuat keputusan, tidak mungkin ada orang yang bisa mengubah pikirannya, bahkan Empyrean Demon Dawn sendiri tidak terkecuali. Sedangkan baginya, dia hanyalah seorang kenalan belaka tanpa beban di hatinya. Ingin berubah pikiran hanyalah mimpi. Tidak ada gunanya berbicara kepadaku. Kurasa kamu tidak berencana ikut denganku lagi, jadi sampai jumpa. Saya harap kami akan melihat Anda hidup-hidup setelah kami meninggalkan tempat ini. Xiao Moxian terkikik, sepertinya dia tidak menuju lebih dalam ke God Burying Ridge yang berbahaya, melainkan berjalan-jalan di luar ruangan yang menyenangkan di musim gugur. Monster Pangeran Duyu mengepalkan tinjunya begitu erat hingga dia mengeluarkan darah. Memang mustahil baginya untuk terus mengikuti Xiao Moxian. Meskipun dia menginginkan dan sangat ingin mendapatkannya, dia tidak akan melanjutkan jika dia tahu hal itu akan menyebabkan kematian. Bagi Monster Prince Duyu, nyawanya sendiri adalah harta paling berharga, melampaui segalanya. Kelompok telah ditentukan. Lin Ming dan Xiao Moxian akan berkumpul dalam satu kelompok dan semua orang akan berada di kelompok lain. Tapi saat ini, aroma yang dalam tiba-tiba muncul di padang rumput. Kelopak bunga yang indah menari tertiup angin, berkibar mengikuti angin. Pemandangan musim semi yang hangat dan menyenangkan ini seharusnya membuat seseorang mendesah kegirangan, namun saat merasakan angin musim semi ini, raut wajah Fatih Zhou tiba-tiba berubah. Buruk. Ini buruk. Bab 1478, 10.000 bunga mayat. Ada apa Sage Zhou? Semua orang di God Burying Ridge bisa digambarkan sebagai burung yang ketakutan. Sekarang setelah mereka mendengar Fatih Zhou mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka semua meningkatkan kewaspadaan. Jangan menghirup wangi itu wangi 10.000 bunga bangkai. Zhou gemuk berteriak. Namun, saat dia melakukannya, seorang seniman bela diri diselimuti oleh wewangian ini. Pada saat itu, seniman bela diri itu tampak kehilangan kesadaran dan matanya hilang. Kelopak bunga mulai berjatuhan dari udara seperti kupu-kupu, hinggap di kulit orang ini. Kemudian, kelopak bunga tersebut meleleh, berubah menjadi cairan berwarna merah darah cerah lalu meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh seniman bela diri itu bergetar. Sesaat kemudian, pemandangan mengerikan dan mengerikan terjadi. Semakin banyak kelopak bunga jatuh ke seniman bela diri ini dan semakin banyak cairan merah meresap ke dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh penjuru.
Akhirnya, bahkan seniman bela diri itu sendiri mulai meleleh menjadi cairan merah. Kemudian, bunga berwarna merah darah cerah itu mulai bertunas di dalam dirinya, menumbuhkan tunas yang mempesona. Akar bunga-bunga ini dengan rakus menyerap tubuh cair seniman bela diri, mereka sebenarnya menggunakan seniman bela diri sebagai makanan. Hal ini menyebabkan rasa dingin yang menggelitik menjalar ke kulit kepala orang-orang ini. Jangan biarkan kelopak bunga itu menyentuhmu. Beginilah cara 10.000 bunga bangkai berkembang biak. Satu kelopak bunga bisa tumbuh menjadi 10.000 bunga bangkai. Fatih Zhou dengan cepat berkata melalui transmisi suara. 10.000 bunga bangkai adalah jenis makhluk paling umum di negeri Paradise Reborn yang menggunakan pembangkit tenaga listrik sebagai makanan. Mereka sangat berharga untuk tujuan pengobatan. Namun, jika seseorang ingin memetik bunga ini, harganya mungkin adalah nyawanya. Saat ini seluruh langit dipenuhi kelopak bunga yang beterbangan. Semburan wangi bunga memenuhi indera dan wangi bunga ini ternyata memiliki efek menyerang indera ketuhanan seseorang. Dengan mencium aroma ini, pikiran seseorang akan melambat, sehingga lebih sulit untuk menghindari kelopak bunga. Brengsek, mundur ke belakang. Kita akan menang jika kita bisa bertahan dalam waktu yang singkat. Fatih Zhou dengan cepat berteriak. Pada saat yang sama dia menghunus parang tebal dan menebasnya tanpa menahan apapun. Semburan cahaya kujang jatuh ke bawah, setiap sinarnya memotong 4 atau 5 kelopak bunga, menyebabkan kelopak bunga tersebut larut menjadi cairan merah yang memercik ke tanah. Namun, setelah setiap kelopak bunga dipotong, cahaya parang akan sangat melemah. Setelah menembus kelopak bunga kelima, cahaya kujang akan pecah. Terlalu banyak kelopak bunga yang menari di udara. Semuanya menyerang bersama-sama. Dragon Cloud dan Dragon Moon menyerang dengan tombak mereka. Kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Menghadap ke satu sisi, mereka mampu menghancurkan semua kelopak bunga yang masuk dengan cahaya tombaknya. Beberapa seniman bela diri lainnya berdiri saling membelakangi, saling mengandalkan untuk menahan serangan kelopak bunga tersebut. Jika salah satu dari mereka jatuh, semuanya akan mati. Dan saat ini, Lin Ming dan Xian Moxian sendirian, segera tertutup hujan kelopak bunga merah. Suster Junior Magang, teriak monster Pangeran Duyu. Biarkan saja, kita bahkan tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Seorang seniman bela diri berkata dengan cepat. Para seniman bela diri yang memasuki Gatbur Yinglich memiliki hubungan yang sangat rapuh, jadi siapa yang bisa peduli pada orang lain ketika bencana menimpa mereka? Astaga, 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 kelopak bunga berwarna merah cerah seperti pisau terbang yang berputar ke arah Lin Ming dan Xiao Moxian. Adegan indah seperti dongeng ini sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Keduanya langsung diblokir oleh lebih dari 100 kelopak bunga. Hasil dari skenario ini bisa dibayangkan. Begitu kelopak bunga ini menyentuh tubuh, akibatnya akan sangat mengerikan. Setelah jatuh ke dalam situasi berbahaya, Lin Ming tidak terburu-buru sama sekali. Dia menuangkan kekuatannya ke dunia batinnya, menyebabkan aura tak terbatas keluar dari dalam dirinya. Ruang nenek, energi nenek moyang yang berat bintang dengan ceroboh menyapu keluar, menyebabkan ruang di sekitar Lin Ming dan Xiao Moxian segera menjadi sekeras dinding. Tekanan mengerikan menekan kelopak bunga, membuatnya lambat seolah-olah jatuh ke dalam danau molase. Kelopak bunga yang aneh. Melalui akal ilahi yang hebat, Lin Ming menemukan bahwa setiap kelopak bunga mengandung roh kebencian. Apalagi bunga ini dipenuhi pembuluh darah. Daripada bunga, mereka lebih seperti daging kental dan sari darah. 10.000 bunga bangkai adalah bunga dari daging dan darah. 3 esensi sebagai satu, kekuatan dewa sesat. Lin Ming memutar kekuatannya hingga batasnya. Dengan serangkaian suara ledakan yang keras, sejumlah besar kelopak bunga meledak di bawah tekanan ruang sang nenek. Secara bersamaan, Xiao Moxian membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Api hitam berhembus keluar, membakar sisa kelopak bunga. Saat daging dan darahnya hangus, roh-roh yang kesal juga hancur. Hanya dalam beberapa saat, serangan gabungan Lin Ming dan Xiao Moxian benar-benar menghilangkan ratusan kelopak bunga lebih. Ini, bahkan Fatih Zhou dan yang lainnya yang masih dikelilingi kelopak bunga terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa Lin Ming dan Xiao Moxian kuat, tapi aneh rasanya menjadi kuat sampai tingkat seperti itu. Tampaknya mereka berdua saja lebih kuat daripada gabungan mereka yang lain. Sebenarnya, fakta bahwa Lin Ming bisa dengan mudah memperoleh kemenangan adalah karena ruang nenek moyangnya paling cocok untuk lingkungan pertempuran seperti itu. Adapun api Xiao Moxian, secara inheren menahan semua hantu dan roh. 30 kaki ke kiri depan, di belakang batu abu-abu itu, serang bersama. Lin Ming dengan cepat berkata kepada Xiao Moxian dengan transmisi suara esensi sejati. Saat banyak kelopak bunga pecah, dia menyebarkan akal sehatnya dan dengan cepat menemukan tempat persembunyian tubuh utama 10.000 bunga bangkai. Bagian utama dari 10.000 bunga bangkai sangat ahli dalam bersembunyi. Bahkan pemandu Gatbur Yinglich yang berpengalaman pun akan kesulitan menemukannya. Alasan Lin Ming bisa mencapai hal ini adalah karena hukum impian ilahi dan perasaan ilahi yang kuat. Terlebih lagi, itu juga karena ketika banyak kelopak bunga itu meledak, bagian utama dari 10.000 bunga bangkai menerima serangan balik energi, menyebabkan fluktuasi energi di sekitarnya berdenyut dengan liar. Mendengar kata-kata Lin Ming, Xiao Moxian tidak ragu sedikitpun. Dia menebas dengan cambuknya, menimbulkan gelombang api Phoenix yang mengerikan. Pada saat yang sama, Lin Ming juga menindaklanjuti dengan tombaknya. Pada saat itu, dari belakang Lin Ming, hantu pohon dewa sesat muncul.
Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi runtuh secara kejam. Bang! Suara mengerikan terdengar saat sebagian besar surga indah ini terkoyak. Kemudian, akar merah raksasa yang tampak seperti ginseng terangkat dari tanah akibat ledakan ini. Untuk sementara waktu, tidak diketahui berapa banyak bulu akar yang dicabut. Remas. Akar merah cerah mulai mengeluarkan jeritan seperti tikus di udara. Tampaknya ia memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri dan sedang berjuang di medan gaya dalam upaya untuk melarikan diri. 10.000 bunga bangkai ditemukan oleh pemuda itu. Zhou gemuk sangat terkejut. Lin Ming tidak hanya berhasil menembus pengepungan 10.000 bunga bangkai tetapi dia juga menggali tubuh utamanya. Bagian utama dari 10.000 bunga bangkai tidak kuat sama sekali, ia hanya unggul dalam persembunyian. Begitu tempat persembunyiannya diketahui, bahkan pembangkit tenaga listrik Holy Lord setengah langkah pun akan mampu membunuhnya. Mencicit. Di bawah tekanan mengerikan dari medan kekuatan sang nenek, 10.000 bunga bangkai mengeluarkan gelombang jeritan yang menyedihkan. Tubuh akarnya tampak seperti kantong air yang terisi penuh, akan meledak kapan saja. Saudara Lin, jangan hancurkan. Itu adalah jenis bahan obat mentah yang berharga. Fatih Zhou dengan cepat mengingatkan Lin Ming saat dia melihat 10.000 bunga mayat akan meledak di bawah medan gaya. Pikiran Lin Ming bergerak. Tanpa menghilangkan medan kekuatan sang nenek, dia membentuk ratusan segel dengan tangannya yang terbang ke 10.000 akar bunga bangkai. Seni segel ilahi, segel terlarang Tuhan. Engah. Aura lubang hitam menyelimuti 10.000 bunga bangkai, mengunci aliran energi di dalamnya. 10.000 bunga bangkai berteriak dengan liar saat ia dipenjarakan oleh segel terlarang dewa, tapi segera setelah itu tidak ada suara lagi karena bunga itu telah disegel seluruhnya. Saat 10.000 bunga bangkai mati, kelopak bunga yang tersisa layu dan berguguran. Perlahan-lahan membusuk, berubah menjadi cairan merah yang meresap ke dalam tanah. Korban yang tersisa mengamati Lin Ming dan juga 10.000 bunga mayat berwarna merah darah di tangannya. Masa muda manusia ini terlalu menakutkan. Bencana mengerikan itu dengan mudah diselesaikan olehnya. Fatih Zhou tahu bahwa alasan Lin Ming mampu mencapai ini adalah karena dia bisa disebut sempurna dalam segala aspek. Dia telah menggunakan medan kekuatan aneh itu untuk menerobos serangan kelopak bunga 10.000 bunga bangkai, dan kemudian dia menggunakan akal sehatnya yang jauh untuk segera mengunci posisi tubuh utama 10.000 bunga bangkai. Tidak ada kelemahan dalam metode yang digunakan Lin Ming. Dan memikirkan aspek lainnya, dia juga melampaui semua orang sejauh ini, cukup jauh sehingga mereka tidak bisa mengaguminya. Ini benar-benar jenius yang ekstrim. Adik, sepertinya kita salah tentang sesuatu. Dia memang memiliki darah naga Azure di dalam tubuhnya, tapi pencapaiannya bukan karena darah ini. Sebaliknya, garis keturunan ini hanyalah sesuatu yang meningkatkan kesempurnaannya. Dragon Cloud memandang Lin Ming, perasaan aneh di hatinya. Sebagai seseorang yang bangga dengan garis keturunan klan naganya, dia benar-benar kewalahan oleh Lin Ming. Bab 1479, Informasi Slip Giok. Hai, coba saya lihat, hal ini terlihat sangat menyenangkan. Xiao Moxian berkomentar sambil melihat 10.000 bunga bangkai di tangan Lin Ming. Dia mengulurkan tangan penasaran untuk mencubitnya. Bahkan ketika menghadapi hal mengerikan yang berlumuran darah, Xiao Moxian masih bisa melihatnya sebagai mainan. Mau tak mau seseorang menghela nafas kagum atas betapa kuatnya sarafnya. Kehidupan seorang seniman bela diri dipenuhi dengan kehidupan dan kematian, itu adalah sesuatu yang sudah lama dia lihat. Dia telah membunuh banyak orang, dan untuk 10.000 bunga bangkai, dia tidak peduli dengan bahaya yang ditimbulkannya. Ini adalah sifat cinta risiko yang dimiliki Xiao Moxian. Bunga bangkai 10.000 tahun itu menyerupai ginseng berwarna merah darah, namun tubuh utamanya justru terasa berdaging, seolah-olah terbentuk dari daging dan darah. Melihat melalui kulitnya, seseorang bahkan bisa melihat garis-garis berisi cairan merah. Kelihatannya seperti binatang tetapi juga tumbuhan. Benda ini mirip dengan rumput mayat 10.000 tahun di abis iblis abadi, bahkan namanya pun mirip, suatu kebetulan yang aneh. Lin Ming merenung. Rumput mayat 10.000 tahun yang dia tangkap di masa lalu juga merupakan tanaman spiritual yang tumbuh di mayat orang-orang kuat. Tentu saja, dibandingkan dengan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang mati di Jalan Asura, pembangkit tenaga listrik di abis iblis abadi hanya bisa dianggap sebagai manusia biasa. Tanpa sumber nutrisi yang baik, rumput bangkai 10.000 tahun tidak akan sekuat bunga bangkai 10.000 tahun ini. Sebenarnya, abis iblis abadi dan punggung bukit penguburan dewa keduanya telah menyegel medan kekuatan. Terlebih lagi, itu adalah negeri di mana banyak pembangkit tenaga listrik binasa. Tidaklah aneh jika kedua negeri berbeda ini mengembangkan tanaman roh yang sama anehnya. Apa gunanya ini? Lin Ming bertanya pada si gendut Zhou. 10.000 bunga bangkai saudara Lin dapat dimurnikan untuk membuat pil dalam jumlah besar. Mengonsumsinya secara langsung juga bermanfaat. Khususnya, jika diberikan kepada monster kontrak untuk dimakan, hal itu dapat membantu mempercepat evolusi monster kontrak. Setelah melihat Lin Ming menunjukkan keahliannya yang luar biasa 2 kali, Fatih Zhou menjadi semakin menghormatinya. Mempercepat evolusi monster kontrak, Xiao Moxian berkata dengan penuh semangat. Pikiran pertamanya adalah Big Yellow dan Big Yellow memakan tanaman ini untuk membantu mempercepat pertumbuhannya. Tapi, pekerjaan utama menangkap 10.000 bunga bangkai ini adalah karena Lin Ming, jadi itu tidak dianggap miliknya sama sekali. Buat pil, Lin Ming berpikir sejenak. Dia tidak tahu pil macam apa yang bisa dibuat oleh 10.000 bunga bangkai.
Saudara Lin, di sini saya memiliki slip batu giok yang mencatat detail dari banyak harta magis di punggung bukit penguburan dewa, dan ada juga banyak kegunaannya. Anda dapat melihatnya. Setelah memeriksanya, Anda bisa menghancurkannya. Fatih Zhou melemparkan batu giok biru ke arah Lin Ming. Lin Ming menerima slip giok dan menyapunya dengan akal ilahi. Isinya memang seperti yang dikatakan Fatih Zhou, itu menampilkan puluhan ribu benda magis dan mistis yang telah ditemukan di God Burying Ridge sebelumnya. Di antara catatan beberapa benda ajaib, tidak hanya mencantumkan kelemahannya, cara penangkapannya, dan bahkan bahaya spesifiknya, ada juga banyak cara untuk memurnikan pil darinya. Namun, sebagian besar hal ajaib hanya memiliki deskripsi yang sangat singkat. Jelas bahwa hal ini terjadi karena kurangnya informasi. Jelas sekali bahwa slip giok ini cukup berharga. Itu tentu saja merupakan salah satu warisan utama dari panduan God Burying Ridge. Bagi para pemandu God Burying Ridge, warisan yang paling penting adalah keterampilan untuk hidup di God Burying Ridge, teknik ramalan, dan metode untuk menilai bahaya berbagai lanskap. Warisan inti semacam inilah yang diandalkan oleh Fatih Zhou untuk mencari makanan. Itu adalah jumlah dari semua informasi yang perlahan-lahan dikumpulkan oleh para pendahulu Fatih Zhou dari waktu ke waktu sebagai imbalan atas nyawa mereka, dia pasti tidak akan memberikan warisan inti kepada Lin Ming. Selain itu bukan sesuatu yang Lin Ming bisa pelajari dalam satu hari. Terima kasih. Lin Ming mulai menelusuri slip batu giok. Indra keilahiannya sangat kuat dan dia memiliki ingatan fotografis. Belum lagi banyaknya catatan hal-hal magis yang tercantum dalam slip giok, Lin Ming bahkan mampu dengan cepat dan sempurna menghafal Asura Sutra misterius yang tak ada habisnya dari batu kaisar. Hanya dalam satu dupa waktu, Lin Ming selesai membaca slip giok. Kemudian, di depan Fatih Zhou, dia meremukan batu giok itu menjadi debu. Perpisahan dan selamat tinggal. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda dan berharap Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata Lin Ming. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Moxian dan berkata, apakah kamu yakin tidak akan berubah pikiran? Tentu saja, kata Xiao Moxian sambil mengusap dagunya. Apakah kamu sangat tersentuh dengan betapa heroiknya aku? Baiklah, sedikit. Lin Ming terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Seperti ini, mereka berdua berjalan berdampingan dalam jarak yang jauh. Segera, sosok mereka menghilang di lautan bunga dan rumput. Saat Fatih Zhou melihat ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Kakak, menurutku berpisah dari mereka mungkin adalah sebuah kesalahan, bisik Dragon Moon dari samping Dragon Cloud. Naga Cloud menggelengkan kepalanya. Jika kami pergi bersama mereka, kami akan menghadapi lebih banyak bahaya. Kita sudah ikut bersama mereka sejauh ini, tapi apakah kita sudah kekurangan orang yang sekarat? Naga Cloud bertanya secara retoris. Dragon Moon hanya bisa setuju. Hanya karena Lin Ming mampu selamat dari bencana bukan berarti mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam momen hidup atau mati, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang asing. Kita harus berhati-hati, dan sebenarnya, jika Lin Lanjian ingin bertahan melalui dua krisis yaitu melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik Raja Dunia dan juga melakukan perjalanan melalui God Burying Ridge, harapannya untuk melakukan hal tersebut hampir nol. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Saat Dragon Cloud mengatakan ini, banyak orang setuju. Bahkan Fatih Zhou pun tidak terkecuali. Perbedaan antara alam transformasi ilahi dan alam Raja Dunia terlalu besar. Tidak mungkin mengatasi kesenjangan dalam tiga batasan besar. Selain itu, ada bahaya yang jauh lebih mengerikan di God Burying Ridge yang tidak dapat ditangani oleh Lin Ming. Jika dia tidak memahami medan di sini, dia dapat dengan mudah melampaui harapan akan penebusan. Ayo pergi. Si gemuk Zhou melambaikan tangannya. Semua orang berbalik dan pergi, memulai perjalanan hidup atau mati mereka dari awal. Mereka sepertinya berpisah. Beberapa ratus mil jauhnya, di lembah pegunungan, ras iblis Spider Brothers menggunakan kompas untuk mengetahui situasi. Namun, tanda pelacakan mereka ditempatkan pada Fatih Zhou dan bukan Lin Ming. Mereka tidak yakin apakah Lin Ming benar-benar berpisah dari Fatih Zhou atau tidak, namun telah mengekstrapolasi ini dari informasi dan tanda-tanda yang tersedia yang mereka miliki. Terpisah. Pangeran Kekaisaran Naki menelusuri dagunya. Jika mereka berpisah maka mereka pasti menyadari sesuatu, jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal sebodoh itu seperti membagi kekuatan mereka. Namun, Lin Ming seharusnya tidak tahu siapa yang memburunya, dan berpisah secara acak di God Burying Ridge tidak berbeda dengan bunuh diri. Naki dengan cepat berpikir, jika Lin Ming memisahkan diri dari Zhou Xian, akan jauh lebih sulit untuk menemukannya. Ayo percepat. Ini, Spider Brothers memasang ekspresi canggung. Semakin cepat mereka melaju, semakin besar bahaya yang harus mereka hadapi. Apakah kamu mempertanyakan perintahku? Naki mengerutkan kening. Kami tidak berani. Kami mengerti. Spider Brothers hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Ketika seseorang berada di bawah rumah orang lain, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Jika mereka dipekerjakan oleh pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, itu berarti imbalan yang lebih tinggi, namun pada saat yang sama mereka juga harus menerima segala penghinaan dan menanggung risiko yang lebih besar. Beberapa tuan, pintu masuk ke punggungan bagian dalam tidak terlalu jauh. Selama kita memasuki punggungan bagian dalam itu berarti kita semua akan berada di bidang dao tertutup yang sama dengan orang yang Anda cari.
Pada saat itu, kita dapat menggunakan akal ilahi kita untuk mencari mereka, tetapi hal itu dapat memperingatkan keberadaan tak dikenal di sana, dan membawa lebih banyak bahaya. Spider bersaudara memperingatkan, mereka sudah sampai di depan pintu masuk punggung bukit bagian dalam. Bab 1480, Hun. Di gurun yang luas dan berbukit-bukit, angin kencang menusuk seperti pisau. Pasir kuning tak berujung mengubur tulang-tulang binatang aneh dan tidak biasa, tampak suram dan sunyi. Tempat ini tampak seperti jebakan maut, tapi ketika Lin Ming melihat adegan ini dia benar-benar menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil lolos dari tanah Paradise Reborn tempat mereka melarikan diri. Lin Ming hanya memiliki pemahaman dasar tentang jejak bidang dao yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura di Liontin Batu Giok. Tapi, dengan menggunakan sedikit pengetahuan ini dia bisa keluar dari Paradise Reborn. Selain itu, dengan memverifikasi medan dengan peta Liontin Giok, ia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Giok Kaisar. Saya harus mengatakan, Lin Ming. Xiao Moxian menyeringai ketika dia berbicara, nada main-main dalam suaranya. Dia memanggil Lin Ming dengan nama aslinya dan bukan Lin Lanjian. Apa? Lin Ming bertanya pada Xiao Moxian. Ah, kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Meskipun identitasmu sudah jelas, jika aku tiba-tiba memanggilmu dengan namamu, bukankah kamu seharusnya terkejut atau terkejut? Setelah menekannya begitu lama, Xiao Moxian akhirnya mampu meruntuhkan identitas rahasia Lin Ming. Dia awalnya mengantisipasi melihat kejutan di wajahnya, itu setidaknya akan memberinya sedikit rasa pencapaian. Namun, reaksi Lin Ming terlalu tenang. Ini seperti seseorang melakukan yang terbaik untuk menebak teka-teki dengan benar, tapi si pembuat teka-teki itu sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Ini membuat Xiao Moxian merasa sedikit tidak senang. Apakah kamu tidak mengetahuinya sejak lama? Terlebih lagi, aku sudah tahu bahwa kamu mengetahuinya. Lin Ming samar-samar tersenyum saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Yah, itu membosankan. Xiao Moxian merentangkan tangannya lebar-lebar karena kalah. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Anda tidak hanya dikejar oleh Raja Dunia tetapi Anda juga harus menghadapi punggung bukit penguburan dewa yang berbahaya, tanah yang hampir pasti mati. Dan yang lebih buruk lagi adalah Raja Dunia dan kelompoknya memiliki panduan untuk memimpin sementara kita seperti lalat tanpa kepala dalam kekacauan ini. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kita pasti akan mati. Jika kamu tahu kamu akan mati lalu mengapa kamu mengikutiku? Lin Ming berkata sambil tersenyum. Aku bilang aku berhutang nyawa padamu, dan karena aku melihatmu akan segera mati, kupikir aku harus membantumu, tapi, kamu tampak cukup percaya diri jadi kamu pasti punya semacam rencana. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saya belum memikirkan rencana yang bagus. Sejujurnya, God Burying Ridge tidak terlalu mengancamku. Ancaman terbesar adalah dari pembangkit tenaga listrik Raja Dunia yang mengejarku. Sekarang, yang harus aku lakukan pertama kali adalah merasakan secara spesifik bidang dao God Burying Ridge dan memverifikasinya dengan apa yang aku ketahui di dalam hatiku. Jika saya bisa membiasakan diri dengan lingkungan di sini maka saya bisa mengontrol lanskap dan keuntungannya. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Raja Dunia. Lin Ming berkata dengan santai. Tapi ketika Xiao Moxian mendengar ini dia diam-diam terkejut. Tanpa panduan untuk menuntunnya melewati God Burying Ridge, Lin Ming sebenarnya mengatakan bahwa God Burying Ridge tidak menimbulkan ancaman yang terlalu besar baginya. Apakah dia punya sesuatu yang bisa dia andalkan? Yang paling mengejutkan Xiao Moxian adalah Lin Ming mengatakan dia ingin membiasakan diri dengan lingkungan God Burying Ridge dan menggunakan keuntungan ini untuk bersaing dengan Raja Dunia. Ini tidak bisa dimengerti olehnya. Jika bukan karena Lin Ming mengakui identitas aslinya sekarang, Xiao Moxian mungkin curiga dia adalah orang lain yang mewarisi warisan dari beberapa pemandu God Burying Ridge. Sementara Xiao Moxian menikmati keheranannya, Lin Ming sedang mencari Liontin Giok dengan akal sehatnya, mencari tempat di mana dia bisa menyembunyikan dirinya dan bersiap untuk pertempuran gerilya. Tapi saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan perasaan ringan menyapu dirinya, hanya berlangsung sesaat. Hal ini menyebabkan Lin Ming terkejut. Meski perasaan ini sangat kabur, intuisinya tidak salah. Seseorang menggunakan teknik pencarian misterius untuk menemukan lokasinya di God Burying Ridge. Di kota Heaven Devil ada banyak sekali seniman bela diri. Selama dia menggunakan teknik mengubah penampilan, tidak ada teknik pencarian yang akan berpengaruh dalam menemukannya. Tapi sekarang dia berada di God Burying Ridge, sebuah negeri di mana tidak ada seorang pun dalam jarak 10.000 mil. Selama seseorang menemukannya dengan teknik pencariannya, terlepas dari apakah dia telah mengubah penampilannya atau tidak, mereka akan tetap menemukannya. Pihak lain ini jelas tahu apa yang terjadi padanya setelah dia memasuki God Burying Ridge dan mencarinya. Kami telah ketahuan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Tanpa Lin Ming menyebutkannya, Xiao Moxian juga memperhatikan bahwa rasa deteksi samar menyapu mereka sekarang. Jika seseorang berani sembarangan menggunakan teknik pencarian seperti ini di God Burying Ridge, mereka pasti tidak takut pada makhluk jahat apapun yang mungkin mereka masuki. Tampaknya tebakan Anda benar, kami benar-benar dikejar oleh pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Xiao Moxian tidak bisa tersenyum saat ini. Mereka terjebak di zona bahaya dan juga diburu oleh Raja Dunia. Ikuti aku. Lin Ming berbalik ke arah dan menggunakan teknik gerakannya, langsung meluncurkan ke depan.
Pada saat ini beberapa ratus mil jauhnya, Pangeran Kekaisaran Naki dan kelompoknya dikelilingi oleh segerombolan hantu, terlibat dalam pertempuran sengit. Dengan Spider Brothers yang membimbing mereka dan juga memaksa medan untuk menyembunyikan mereka, Naki dan kelompoknya bisa dengan mudah menjelajah jauh ke dalam God Burying Ridge dan mendapatkan segala macam harta karun. Namun, segera setelah mereka memasuki punggungan dalam, Tuan Zhou dan yang lainnya telah menggunakan segala macam teknik pencarian seperti seni memata-matai surga, membuat mereka bersinar seperti mercusuar di malam hari. Hal ini menyebabkan semua makhluk jahat di sekitarnya datang bergegas menuju mereka. Sungguh merepotkan. Naki mengerutkan kening saat tombaknya menghantam mayat iblis. Dengan hadirnya dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia, tidak ada ancaman dari makhluk jahat ini. Meski begitu, hal ini niscaya menghambat kecepatan mereka. Saat ini dari samping Naki, Tian Mingzi tiba-tiba berkata, kita harus membagi kelompok kita menjadi dua. Naki memandang ke arah Tian Mingzi. Sangat tidak efisien untuk mencari mereka seperti yang kita lakukan sekarang. Jika kita berpisah, itu akan jauh lebih cepat. Dalam kelompok mereka, mereka memiliki dua Raja Dunia dan teknik pencarian mereka sangat tumpang tindih. Jika mereka bisa membagi kelompoknya menjadi dua, itu akan jauh lebih cepat. Naki dan Tuan Zhou saling berpandangan, lalu Tuan Zhou berkata, baiklah. Dengan budidaya Raja Dunia Agung Tian Mingzi, dia tidak memerlukan panduan untuk berjalan melalui punggung bukit penguburan dewa. Raja Dunia yang hebat hanya kalah dengan seorang Empyrean. Kecuali dia berkelana ke beberapa zona kematian absolut di God Burying Ridge, tidak ada apapun di sini yang menjadi ancaman baginya. Tentu saja, premis dari semua ini adalah mereka tidak memasuki lembah kematian tragis. Tragic Death Valley adalah tempat di mana bahkan para Empyrean pun akan mati. Tian Mingzi mengangguk. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan mempersiapkan dirinya untuk terbang. Tapi, kuharap aku bisa meninggalkan tanda pelacak di tubuhmu. Ini juga demi keselamatan Anda sendiri. Bagaimana? Saat Tian Mingzi hendak pergi, Tuan Zhou menghentikannya dengan beberapa kata. Sebuah tanda pelacak muncul di ujung jarinya. Ini adalah salah satu tanda Dewa Jalan Asura dan melambangkan hukum Jalan Asura. Setelah rune ini menandai tubuhnya maka mustahil bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi Tian Mingzi dapat menghapusnya. Tian Mingzi mengerutkan kening. Dia tidak suka diikuti, tapi setelah ragu sejenak dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tuan Zhou menjentikkan jarinya dan rune itu melesat ke tubuh Tian Mingzi. Kemudian, Tian Mingzi tidak menunda lebih jauh lagi. Dia berbalik dan terbang. Melihat menghilangnya Tian Mingzi, Pangeran Kekaisaran Naki berkata, jika orang itu tiba-tiba mengusulkan untuk membagi menjadi dua kelompok, dia pasti punya alasan lain untuk melakukannya. Naki adalah seseorang yang percaya bahwa semua orang sedang merencanakan sesuatu, dan Tian Mingzi adalah seseorang yang sangat pandai membuat rencana. Jika dia tiba-tiba ingin membubarkan grup, dia pasti mencoba sesuatu. Dia mungkin menemukan sesuatu. Mungkin dia ingin mencari peluang keberuntungan sendirian, atau mungkin dia menemukan Lin Ming dan sedang terburu-buru membunuhnya sehingga dia bisa menjarah rahasia dari tubuhnya untuk dirinya sendiri. Saat Tuan Zhou mengucapkan kata-kata ini, Naki mengerutkan alisnya. Namun kamu masih membiarkan dia pergi. Bahkan tanda pelacakan pun tidak ada gunanya, hanya perlu sekejap untuk membunuh Lin Ming dengan perbedaan dalam budidaya mereka. Pada saat itu, semua rahasia di tubuh Lin Ming akan diambil olehnya. Tuan Zhou berkata, Pangeran Kekaisaran yang mulia, Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Lin Ming memiliki takdir besar di tubuhnya, dan bahkan jika kita semua bergabung bersama dan menyerangnya sekarang, membunuhnya tidak akan mudah. Bahkan Tian Mingzi hanya menjamin peluang kita menjadi lebih tinggi. Jika Tian Mingzi benar-benar dapat membunuh Lin Ming maka bahkan jika dia mengambil semua rahasia Lin Ming untuk dirinya sendiri, kita juga akan memperolehnya. Saya seharusnya, Naki tentu akan senang jika dia tidak perlu membayar harga apapun untuk membunuh Lin Ming. Tentu saja, ini didasarkan pada fakta bahwa dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki Lin Ming padanya. Jika dia tahu tentang keberadaan kubus ajaib, mungkin bahkan penguasa suci keberuntungan akan secara pribadi mengobrak-abrik punggung bukit penguburan dewa, dia bahkan mungkin terlibat dalam perang habis-habisan dengan ras jiwa hanya karena alasan itu. Dugaan Tuan Zhou benar, entah itu dalam kekuatan atau kemampuan penginderaan, Tian Mingzi melampaui Tuan Zhou. Bahkan seni memata-matai surga milik Tuan Zhou tidak dapat dibandingkan dengan Tian Mingzi. Beberapa saat yang lalu Tian Mingzi sudah menemukan lokasi Lin Ming. Seorang pria dan seorang wanita bepergian sendirian, itu tidak diragukan lagi adalah Lin Ming dan Xiao Moxian. Alasan dia mengusulkan untuk membagi kelompok menjadi dua adalah karena dia ingin memiliki rahasia Lin Ming. Lin Ming, akhir harimu telah tiba. Segala sesuatu yang kamu miliki akan menjadi milikku. Mata Tian Mingzi berkilauan dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dia sangat ingin membunuh Lin Ming. Ketika perasaan Tian Mingzi melewati Lin Ming dan Xiao Moxian, itu bahkan lebih jelas daripada beberapa saat yang lalu. Pikiran Lin Ming dingin dan dia berhenti di tempatnya. Tidak perlu terus berlari. Musuh telah tiba, dan dia jauh lebih cepat dari kita. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.